Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di meet up offline pertama BRIT. Mari kita tepuk tangan bersama dulu. Luar biasa akhirnya ya, perdana ya. Luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Gatot dan tim BRIT yang sudah memberikan kepercayaan juga kesempatan buat saya sharing hari ini di sini. Kemudian terima kasih untuk Periplus Bandung dan Mas Fahrudin. Terima kasih untuk asisten saya hari ini, Mas, Mbak. Saya kenalkan asisten saya, Kie. Ini yang membantu saya di banyak kegiatan-kegiatan. Baru lulus, ada anak muda yang berbakat ya. Terima kasih Kie untuk bantuannya ya. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak juga buat rekan-rekan yang hadir hari ini. Sudah meluangkan waktunya di Sabtu yang biasanya kita bersantai, tapi bersedia untuk datang sama-sama bareng-bareng ngobrolin buku Manifest dari Roxy Nafauzi. Nah, mungkin saya langsung saja ke bukunya. Saya izin juga untuk ada catatan-catatan di sini karena takut terlewat. Mari Mas, silakan. Nah, banyak orang-orang ternyata di kehidupan ini, Mas dan Mbak, hidupnya tuh nggak ideal, bisa dibilang begitu. Ada yang depresi, ada yang trauma, ada yang terjebak dalam narkoba, alkohol, atau merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Kecewa karena ekspektasi nggak nyampe, begitu ya kira-kira. Lalu hidup rasanya, ya kalau sudah seperti itu kan nggak menyenangkan, kemudian penuh dengan rasa ketakutan, juga bahkan ada yang berujung depresi. Ada hal-hal yang memang berbeda dengan sebagian orang lain yang hidupnya bisa begitu mulus dan lain sebagainya. Ini satu kenyataan yang ya kita harus terima. Kehidupan orang-orang nggak sama begitu kira-kira. Kalau saya boleh riset sedikit-sedikit semalam itu, ini di luar bukunya, ada kayak Carolina Miller dan psikolog Alexandra Hamlet itu dalam artikelnya di Chapman Institute. Dia menyebutkan sebuah studi yang menunjukkan kalau remaja dan orang-orang dewasa muda zaman sekarang yang pakai media sosial, sekarang zaman banget nih media sosial, itu ternyata mereka meningkat depresinya 13-66% dibanding mereka yang sedikit pakai media sosial. Lalu Kementerian Kesehatan Indonesia sudah merilis angka depresi Indonesia tahun 2021 tuh meningkat juga jadi 32% karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya kita tahu kan ada pandemi ya, jadi karena kurangnya sosialisasi, sering di rumah, hilang pekerjaan, dan hal seputar itu. Lalu depresi memang sudah disebutkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai salah satu masalah kesehatan yang serius, nomor 4 disebutkan sebagai penyakit. Artinya orang-orang yang depresi, orang-orang yang masalah hidupnya banyak itu memang ada, dan makin hari bukannya turun dengan beragam tantangan kehidupan kita di zaman teknologi, justru peluangnya makin tinggi. Orang-orang yang seperti ini tentu ingin hidupnya jadi lebih baik kan, begitu ya kira-kira, pengen keluar dari situasi itu. Tapi ternyata untuk jadi lebih baik tuh nggak mudah. Banyak yang gagal dalam transformasinya. Gak usah jauh-jauh ngomongin yang depresi. Saya aja punya resolusi tahunan belum tentu terwujud ya. Kita mungkin nih, lu aja kali, saya aja kali. Kalau punya resolusi tengah tahun udah menghilang kemana begitu ya kira-kira. Jangan usah jauh-jauh ngomongin depresi. Artinya memang yang namanya mewujudkan sesuatu itu tidak semuanya mulus. Dan kemudian menjadi lebih baik itu kadang-kadang strugglingnya luar biasa. Itu semangat dan impian seolah sirna begitu saja. Nah, menariknya adalah kita tahu bahkan dengan melihat orang-orang yang di sekitar kita saja, apalagi kalau menyimak kehidupan orang-orang sukses lainnya, nyatanya memang ada orang-orang yang bisa sukses gitu, berhasil dalam hidupnya. Terus kenapa begitu ya? Nah, kalau sudah sampai di sini, yang nulis buku ini yang hari ini kita mau obrolin nih, Roxy Nafauzi, dia salah satu orang yang bisa seperti itu. Umur 28 tahun Roxy Nafauzi itu pecandu narkoba, dia pecandu alkohol, dia nggak punya pekerjaan, nggak punya tujuan hidup.
Itu sebelum dia kemudian mempraktikkan yang namanya manifest. Begitu dia cerita di bukunya, di buku ini. Sekarang Roxy itu seorang coach pengembangan diri, duta Mental Health Foundation, kontributor untuk platform kesehatan POS ya, punya Kadarsian. Juga dia bekerja dengan klien perorangan dan juga kelompok, bikin webinar dan seminar per bulan yang datang 600 orang. Begitu transformasinya besar sekali. Lalu ada lagi contoh lainnya, Poppy Delbridge. Itu bukunya Tapping In kalau dia. Dia juga mempraktekkan yang namanya manifest dan punya teknik menemukan baru hak cipta dia namanya rapid tapping. Itu dia keluarganya berantakan, rumah tangganya berantakan. Dia nggak punya tujuan hidup, karir mandek, lain sebagainya. Tiap harinya dia mengaku saya selalu depresi dan penuh tekanan. Tapi dia kemudian melakukan manifest ini. Dan Poppy Delbridge itu sekarang dikenal sebagai seorang mind coach kelas dunia. Dia juga disebut sebagai wanita hebat gitu ya. Strong woman versi glamour. Dia bekerja dengan perusahaan-perusahaan besar diantaranya BBC dan juga Netflix. Dan saat ini dia sudah membantu banyak kepala eksekutif perusahaan Fortune 100 dan juga para CEO untuk meningkatkan kesuksesan. Ada 2 contoh paling tidak yang bisa diceritakan di sini, Roxy Navosi yang menulis ini sama Poppy Delbridge, orang-orang yang kemudian berhasil menjadi versi terbaiknya dengan manifest. Kalau saya sih jadi penasaran ya, manifest apa sih ya bisa bikin kayak gitu? Bahkan untuk kita yang hidupnya stabil pun pasti tetap ingin lebih baik lagi ke depannya. Ada impian-impian yang ingin kita capai. Manifest bisa bikin kita kayak gitu ya. To manifest adalah creating something, to make something happen. Barangkali di sini Mas dan Mbak rekan-rekan sudah ada familiar dengan istilah ini. Manifesting itu kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang persis seperti yang kita inginkan, sampai begitu ya definisinya. Kemampuan untuk menggambar masa depan apapun yang kita inginkan. Kita jadi kreatornya untuk kehidupan kita. It looks and feels like magic and we are all the magician. Kalau Roxy Navosi bilang di bukunya. Manifest itu kunci dan rahasia untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Judulnya tuh 7 Steps to Living Your Best Life. Dive deeper. Itu bikin penasaran banget. Nah, sampai di sini ada diskusi dulu nggak? Menurut Mas Mbak yang hadir, barangkali punya pengalaman, punya impian, apakah memang mencapai sesuatu itu ada langkah manifest atau sejauh ini punya cerita pernah mewujudkan sesuatu, langkahnya apa? Ini pengen dengar juga nih. Ini kesempatan yang besar sekali kalau untuk saya pribadi karena tahu profil dari punya pencapaian masing-masing. Saya selalu penasaran ya, kok bisa ya jadi punya bisnis apa? Kok bisa jadi konsultan senior nih? Mas Gatot kayaknya siapa yang mau berbagi? Silakan. Iya, ayo. Silakan Mas. Manifest sudah pernah dengar nggak sebelumnya? Pasti ada yang sudah tahu. Saya Belum pernah Mas, manifest. Tapi selama ini kalau mewujudkan sesuatu biasanya langkah-langkahnya apa? Oh, ini lah, ekspektasinya diturunin sampai gak ada. Jadi ekspektasi. Dicapai, lebih dari ekspektasi. Oh, gimana Rik? Ngurangin pressure juga ya. Jadi menaikkan juga rasa nanti begitu tercapai, wah gimana begitu ya. Mas Gatot, mungkin selama ini punya impian terus terwujud, itu biasanya gimana sih caranya untuk berhasil? Kan banyak pengalamannya ya, masih ayo. Iya, kalau pengalaman manifest itu memang sesuatu yang harus kita ini ya, biasakan gitu, karena memang ujung-ujungnya bahwa kita ini ingin sesuatu dan sesuatu itu bagi saya yang penting adalah usaha menuju ke sana. Usahanya, dan ya alhamdulillah ya kebanyakan juga tercapai gitu ya. Jadi mungkin terlalu rendah kali ya ekspektasinya. Jadi banyak yang tercapai gitu loh. Jadi setting ekspektasi itu penting ya Mas berarti ya kalau untuk Mas. Penting. Terus full maksimal di upaya. Yang penting upaya sih. Doa dan upaya Ya. Doa ibu ya kayak iya, ini nama bis ya doa. Doa dan upaya. Baik, barangkali ada yang lain yang ingin share.
Ini anak-anak muda kebetulan hadir nih bersama kita Mas Wak. Iya. Oh Mas Marudin, anak muda juga. Oh, iya. Saya juga kalau begitu remaja. Tadi teh Gimana? kaitannya sama depresi sosmed tadi apa ya? Kok jadi kayak misleading? Oh apakah misleading gini, apa ya? tadi kan banyak orang-orang yang depresi saat ini meningkat segala macam. Mereka tuh ingin berubah keluar dari situasi itu, jadi lebih baik. Orang-orang yang hidupnya bahkan lebih stabil pun mereka juga ingin jadi lebih baik. Itu bisa pakai manifest. Yang menulis buku ini kan dia depresi, dia kehilangan pekerjaan, dia pecandu. Dengan manifest dia bisa jadi lebih baik dari versinya, berhasil keluar dari semacam permasalahan depresi-depresinya itu. Jadi ini ada sebuah teknik yang saya pikir kalau saya secara pribadi penting lah gitu ya, akan memberikan inspirasi. Mau kita ATM segala macam karena dia agak barat gitu ya. Kalau ke kita mungkin apalagi kita agama masing-masing itu kan bisa dimodifikasi, adaptasi ke kita gitu ya, inspirasi untuk membantu orang-orang dalam state apapun untuk menjadi lebih baik begitu Mas. Arahnya ke sana. Ini jadi lebih penting karena isu depresi itu makin meningkat kira-kira. Meskipun kemarin saya baca katanya Indonesia naik ya tingkat kebahagiaannya, ada yang menyimak di kompas.com. Gak tahu ya. Ada tulisan begitu, bingung juga. Silakan Mas. Ini kalau sama The Secret itu mirip atau enggak? Gimana Mas? Sama The Secret? Ada hubungannya. Nah ini nextnya kayaknya ya. Nanti kita coba bahas lebih lanjut. Jadi sudah baca The Secret ya, dari Rhonda ya. Baik, kalau gitu saya terus aja dulu. Atau dari Mas Farudin tadi? Oh iya, kalau dari saya manifest saya itu sebenarnya pengen ngumpulin para pencinta buku di Peripes tuh ya. Itu udah pernah diobrolin mungkin sama KDP juga 4 tahun lalu mungkin ya. Dan hari ini sepertinya kesampaian juga ya. Kesampaian juga kayak gitu ya. Dan saya sih berharap ini bisa jadi rutin, entah setiap bulan atau minimal 2 bulan sekali kita bisa ngadain acara kayak gini. Ya. Baik di sini atau di Peripesnya langsung di atas gitu. Siap. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjut dulu, kita kembali ke bukunya. Nah, karena itu mengapa kemudian teknik manifest ini dirasa akan sangat bermanfaat sebagai insight kehidupan, karena kalau menyimak lagi, balik lagi sedikit, Roxina Fauci, Poppy Delbridge, dan kalau telusuri lagi Oprah Winfrey segala macam itu bilang kami itu bermanifest dalam hidup kami sehingga kemudian bisa mencapai state yang sekarang gitu. Jadi di kesempatan ini saya akan share, kalau dari versi bukunya ada 7 step dan saya pikir akan lebih asik kalau dibaca sendiri, jadi sekilas-sekilas saja. Hanya 3 yang kemudian akan saya share dan kita coba diskusi bersama begitu kira-kira. Yang pertama tentang visi yang jelas, ini step 1. Step 1 dari manifest, 1 visi yang jelas. Kemudian kalau versi lengkapnya step 2 itu adalah remove fear and doubt. Jadi Ini supaya suaranya kedengeran aja. siap, Rekam lagi. siap Prof. Sama pameran buku. Oh benar. Menghilangkan rasa takut dan ragu. Karena saya pun ngerasa banget ketika saya ingin sesuatu, mental block yang paling kerasa adalah ragu dan takut. Ragu saya bisa nggak ya? Ragu skill saya cukup nggak ya? Ragu tepat nggak waktunya ya? Segala macam. Kemudian takut, saya bukan siapa-siapa. Itu semua terasa banget. 2 mental block menurut Roxy, 2 itu. Jadi itu harus di-remove. Itu step 2. Step 3-nya align your behavior. Perilaku harus disejajarkan. Itu akan saya highlight di sini. Kemudian yang keempat, overcome test from the universe. Jadi namanya juga kita menuju harapan kita, impian kita akan menemukan tantangan-tantangan. Jadi mau nggak mau kita harus mengendalikan, mencari solusinya, overcome test from the universe. Yang kelima mengenai bersyukur, ada di sini rupanya embrace gratitude. Kemudian yang keenam mengubah rasa iri menjadi inspirasi, membanding-bandingkan, ini akan kerasa banget dalam prosesnya itu. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah inspirasi? Tapi akan saya skip di sini karena hanya akan highlight 3 saja. Yang terakhir adalah yang paling penting justru ditempatkan di akhir oleh Roxy, trust in the universe, percaya pada alam semesta. Jadi 3 yang akan kita obrolin hari ini rekan-rekan semua. 1, visi yang jelas, be clear in your vision. 2, align your behavior, selaraskan perilaku. Dan yang ketiga, trust in the universe, percaya kepada alam semesta. Itu 3 poinnya. Mari kita masuk ke poin pertama ya. Saya sambil
buka-buka sedikit juga bukunya. Maaf, saya terus terang baru tahu buku ini. Apa boleh diceritakan buku apa, terbitan berapa? Oh, baik. Terima kasih, Mas. Tadi saya tidak membacakan bio ininya ya, bukunya. Ini bukunya yang pertama muncul yang ini, Mas. Yang oranye. Berasa kayak jualan. Mas Farudin. Manifest 7 Steps to Living Your Best Life yang menulis Rox Innovasi yang tadi saya ceritakan. Ini diterbitkan oleh sebentar. Penguin Random House UK. Harganya 300-an sekian dan buku ini sudah jadi Sunday Times bestseller di bulan pertama kali terbit 2022 sekitar awal tahun ya Mas ya kalau nggak salah ya? Awal tahun 2022. Nah, kemarin tuh ngobrol-ngobrol mau buku apa ya, kebetulan ini baru masuk di Januari ya Mas ya? Betul ya? Ini buku Manifest Dive Deeper dari penulis yang sama, terus bedanya apa gitu ya? Yang satu ini lebih ke arah praktis, exercise. Jadi di sini dia teorinya banyak, exercise dia skip, kasih contoh dikit. Oh, terus bikin lagi buku baru. Di sini ada review sedikit. Chapternya sama persis, Mas. Tapi di sini lebih banyak exercise. Dan kalau kita suka dengan model journaling yang self improvement, bukan yang art journaling, di sini tuh ada tahapan-tahapannya sesuai dengan step-step dari manifest. Ngebimbing banget orang kalau terus apa nih harus aku lakukan? Itu ada di buku keduanya. Dipublish juga di sini sama oleh Penguin Random House UK. Harganya 300 sekian juga. Kira-kira cukup jelas ya? Oke ya, kita lanjut kalau begitu. Maaf tadi saya skip juga bukunya. Nah, Itu covernya memang hardcover gitu ya. Makanya tadi saya pikir ini kayak buku lama, tapi tadinya saya pikir buku baru ya. buku baru. Covernya emang simpel banget ya. Oke. Biar dijual lebih mahal. Tadinya seperti buku politik saya pikir, manifesto politik gitu kan. Sekali kan biru dan orange gitu. Biru apa ya? Tapi ekspektasi nggak jadi kecewa nggak kan ya? Enggak. Ngomongin ekspektasi ya. Loh ya. Tadi saya pikir kayak gitu. Serius. Damu Komunis Manifesto udah sudah cover. Oke. Baik, kita lanjut mungkin. Silakan, lanjut. Oke, mari kita masuk ke step 1 dari manifest ya. Buku ini sebenarnya lebih banyak membahas ya. Tapi saya izin untuk nyeritain cerita yang lain karena menarik juga. Baru-baru ini Desember atau Januari ya Mas, Haruki Murakami Novelist as Vocation. Desember ya. Nah, Haruki Murakami, ada yang kenal Haruki Murakami, baca bukunya ya. Penulis Jepang, dia bestseller, terlaris, esai, novel, short story itu dia udah jadi bestseller kelas dunia internasional. Terjemahkan dalam 50 bahasa, terjual jutaan kopi. Dia dapat penghargaan Frank O'Connor International Short Story, Franz Kafka, masih banyak lagi. Nah, tapi di dalam bukunya yang terbaru itu dia share pengalaman hidup aslinya, bagaimana dia kemudian menjadi novelis. Ternyata saya juga baru tahu pas baca buku itu ya, seorang Murakami itu dulu, ini tipikalis banyak cerita orang sukses. Jadi dulu dia bukan siapa-siapa gitu ya. Dia itu bahkan menikah ketika masih kuliah, berantakan banget finansialnya karena dia harus menopang keluarga, rumah tangga, kuliah juga, segala macem lah. Dan dia waktu itu lagi suka-sukanya sama jazz. Wah, seneng jazz. Terus dia pikir, aku kayaknya seneng banget kalau hidup tiap hari dengerin musik jazz. Aku bikin klub. Dia bikin bisnis klub gitu, klub yang musik jazz gitu kan ya. Dia begitu kehidupannya, tapi dia berhutang banyak untuk bisa operasional klubnya gitu kan. Ada satu titik di mana dia kemudian dia dan istrinya pulang ke rumah bingung, besok tagihan bank gitu. Wah udah ini banget lah, gak ada uangnya. Tengah jalan dia nemu uang jatuh, dia ngaku gitu, saya terpaksa mengambil uangnya, harusnya kasih ke polisi sama saya dibayarkan untuk, tapi jumlahnya persis, kata dia, persis untuk jumlah uang yang besok harus saya bayarkan. Dia bilang banyak kejadian itu terjadi dalam hidup saya, tapi terlepas dari itu, sebenarnya bukan itu yang saya ceritakan. Ada momen di mana di masa-masa dia yang susah itu, dia tuh lagi duduk nonton baseball. Kalau ada yang ikut ceritanya juga ya, nonton baseball, di tengah-tengah lagi mukul itu si pemain itu, dia tiba-tiba dapat pencerahan. Aku mendapatkan enlightenment dalam kehidupan aku. Tiba-tiba dalam pikirannya dia dapat visi.
dia nggak begitu clear seperti apa prosesnya, tiba-tiba dia terpikirkan, aku bisa loh jadi novelis gitu ya. Padahal dia dari mana gitu, dia nggak ada pengalaman lain sebagainya. Aku bisa loh, dan dia statement dia dari dulu di dunia penulis, semua orang bisa nulis novel, semua orang bisa nulis novel, dia selalu bilang gitu. Tapi tidak semua orang juga bisa terus menulis, kalau gitu kan statementnya. Nah balik lagi ke pencerahannya, visi, dia dapat visi. Dan sejak saat itu, dia pulang dari baseball itu dia langsung beli alat tulis segala macam, dia mulai menulis. Dulu itu belum ada komputer zaman dia itu. Akhirnya dia nulis pakai tangan tuh. Tapi dia melakukannya. Visi yang membuat dia sukses sekarang bisa sampai tadi itu profilnya adalah karena dia punya visi. Jadi balik lagi ke manifest step 1, visi yang clear gitu. Kita harus punya visi yang clear, kata Roxina Fauzi. Dari kisah Murakami itu jelas, tahap pertama manifesting adalah soal visi, mencari kejelasan dalam visi kita. Karena sederhananya kita nggak bisa kemana-mana kalau nggak tahu kita mau kemana, begitu ya. Logis sih kalau buat saya. Hari ini mau pergi, mau kemana nggak tahu, ya nggak kemana-mana juga. Harus tahu tujuannya apa gitu, visinya apa. Itu satu. Perhatikan misi. Perhatikan visi. Nah, ada 3 hal yang bisa kita perhatikan terkait memperjelas visi hidup kita. Yang pertama, tahu apa yang kita inginkan, kata Roxina Fauzi. Yang kedua, memvisualisasikannya. Yang ketiga, membuat papan visi. Kita mulai dari tahu apa yang kita inginkan. Pernah nggak rekan-rekan, Mas dan Mbak ngerasa bahkan untuk jawab pertanyaan, kamu pengen apa nanti tahun depan? Udah bengong gitu ya, pengen apa ya aku tahun depan begitu ya. Nah itu artinya tidak semua orang, bahkan termasuk saya di momen-momen tertentu nggak tahu ketika ditanya itu. Memang pada kenyataannya nggak semua orang tahu apa yang diinginkannya. Problemnya barangkali sesederhana itu, paling basic banget di situ. Tapi kalau kata Roxina Fauzi, nggak usah merasa gimana ketika nggak bisa jawab itu. Karena yang merasa begitu banyak gitu ya. Itu suatu hal yang sangat normal gitu. Kalau misalnya kita ada di state itu nggak tahu mau ngapain, sudah saja kata Roxina Fauzi, dia sekarang profilnya tuh manifest expert ya. Dia bilang kalau kamu nggak tahu mau ngapain, coba fokus ke feeling. Kamu ingin perasaan kamu gimana ke depannya? Aku ingin lebih percaya diri, itu kan feel ya, percaya diri. Aku ingin percaya diri, lebih bahagia, aku ingin merasa lebih puas, aku ingin lebih termotivasi, aku ingin lebih bersemangat. Nah, itu keywordnya untuk menuju visualisasi. Kalau kita bisa menjawab, tahu persis apa yang kita inginkan, pakai itu untuk visualisasi. Kalau nggak bisa, pakai feeling itu. Aku ingin lebih bersemangat, aku ingin lebih percaya diri, pakai itu. Lalu kita masuk ke poin kedua dari manifestasi di step 1 yang memperjelas misi ya, visualisasi. Kayaknya kalau ngomongin visualisasi udah familiar banget ya, betul nggak ya? Visualisasi apa sih yang pernah dilakukan oleh Mas Mbak? Saya nanya dulu. Pernah nggak visualisasi? Ingin sesuatu divisualisasikan, pernah nggak? Dibayangkan apa Ki? Banyak sih, palingan buat yang paling dekat kan emang pengen S2 di luar. Amin. Lalu selalu dibayangkan aja sih. Dibayangnya kayak gimana dibayangkannya? Aku pengennya seneng-seneng aja kayak aku saya pengen ke Korea, jadi suka pengen nonton konser di sana sih. BTS Army. BTS. Terus ngebayangin sampai kampusnya seperti apa, ke airportnya kayak gimana. Sama naik transportasi publiknya. Oke, feel-nya kerasa nggak? Senangnya seperti apa? Gitu. Mungkin itu ya, memang yang kita lakukan seringnya untuk visualisasi. Dan waktu saya baca pembahasan itu di buku ini, visualisasi yang disarankan oleh Roxina Fauzi memang seperti itu. Tapi kalau visualisasi itu ya boleh nanya ya, kalau visualisasi itu emang harus niat visualisasi atau hanya mimpi aja lah gitu? Mimpi pengen apa gitu kan, kadang-kadang saya nggak pengen, woi saya ke depannya mau jadi apa, nggak gitu, cuma itu termasuk visualisasi nggak ya? Misalnya ya saya pengen aja gitu, pengen gitu. Pengen apa Bro? Saya masih ada pengennya, yang satu tuh pengen manggung di
pengen main band di Madison Square Garden. Oke, aduh, Atau Budokan. amin. Oke, jadi oke. kan kalau itu ada band yang ngutop-ngutop itu, Iya. itu targetnya Madison Square Garden berapa puluh ribu gitu ya, Budokan berapa puluh ribu. Itunya itu, tapi saya pengen aja, nggak pengen wah visi saya adalah gitu, enggak aja coba, kayaknya enak juga ya, asik juga kalau bisa manggung di sana. Terus rasa itu kerasa ya Prof sampai sini? Kerasa banget itu, wah asik. Tuh, gitu. terbayang nggak Prof tuh tempatnya, lokasinya? Kebayang, kebayang ini, kebayang audiensnya. Berarti itu visualisasi, kebayang Prof. tapi saya nggak bilang saya mau memvisualisasikan diri nggak gitu, nggak apa-apa juga. Nggak penting apa-apa, gitu ya. nggak juga sih. Itu minimal sepenangkapan saya di buku ini ya. Nanti rekan-rekan silakan baca lagi karena pengalaman membaca dan perspektif bisa jadi berbeda ya. Tapi kalau yang saya tangkap, apa yang saya pahami, visualisasi yang apa tadi disebutkan sama Prof itu juga visualisasi. Karena step-stepnya persis kalau menurut saya. Jadi Rexinovoisi bilang kita udah tahu apa yang kita inginkan. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, feeling aja. Di situ keywordnya, kamu ingin lebih bersemangat misalnya gitu. Lalu visualisasikan. Nah, kalau sudah tahu persis kayak Prof tadi nih gitu. Kalau di sini dicontohkan ingin punya rumah begitu ya, atau ingin punya kendaraan, hal-hal apapun lah begitu, itu dibayangkan sedetail mungkin. Makin kompleks, visualisasi itu makin baik, begitu kata Rexinovoisi ya. Jadi ada satu studi di sini, ada di bukunya, dia sebutkan penelitian oleh Dr. Tara Stewart. Ini kalau sudah baca nih, The Source juga terkenal ya Mas ya. Best seller juga bukan? The Source dari Dr. Tara, bukunya tebal segini ya. Yang pernah baca barangkali Mas. Itu dituliskan di dalam bukunya Dr. Tara ini. Dia bilang risetnya itu tidak ada perbedaan antara orang yang melakukan visualisasi dengan mereka yang mengalami kejadiannya langsung. Dilihat dari reaksi otak manusia, sama aja. Kita ngebayangin detail dengan feelingnya segala macam. Itu ketika orang itu benar-benar terjadi, itu kalau dilihat dari otak sama aja gitu ya. Itu penelitian Dr. Tara. Nah, visualisasi menurut Rexinovoisi membantu kita untuk bermanifestasi dengan cara lain juga. Ketika kita mulai secara teratur memvisualisikan hal-hal yang kita inginkan. Nah, ini yang pentingnya. Otak kita lalu kemudian merespon dengan mengubah pola perilaku. Jadi kayak ada dorongan untuk melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang divisualisasikan, yang dimanifestasikan. Mungkin ada rasa, kok sekarang aku jadi lebih ngumpul sama orang buku ya? Nggak tahu juga, mungkin itu bagian dari otak kita, karena kita punya manifestasi, Mas Farudin punya manifestasi, sales naik, kumpul buku, jadi sekarang gabung sama klub buku gitu. Otaknya kemudian mendorong perilaku Mas Farudin untuk gabung-gabung, temenan, dapat banyak insight buku, ya gitu. Kalau dilihat dari sainsnya begitu ya, otak itu mengubah perilaku, kemudian mengubah juga interpretasi kita terhadap lingkungan kita sejalan dengan tujuan yang dibayangkan. Semakin rumit visualisasinya, semakin nyata dan semakin kuat jadinya, semakin oke manifestasinya. Kemudian, oh ya, di sini ada cerita menarik juga kayak perenang. Ini barangkali ada yang suka olahraga, rekan-rekan tahu, Michael Phelps, dia menang medali emas di Olimpiade, pecah rekor 23 kali. Nah itu dia waktu diwawancara bilang, saya selalu memvisualisasikan pertandingan saya ikuti, gak cuma saya bayangin saya menang, tapi juga sampai ngebayangin kalau saya salah saya ngapain ya. Dan dia selalu melihatnya dari sudut yang positif. Terus dia melatih skenario-skenario itu secara visual dan selalu melihat kemungkinan hasil terbaik. Dia dapat mengikuti perlombaan apapun yang benar-benar siap untuk menang, apapun yang terjadi. Nah itu. Ya, dia menang Olimpiade dengan visualisasi yang kuat, perenang Michael Phelps ya, di sini diceritakan. Itu mengenai visualisasi. Jadi setelah kita memiliki gagasan, kita sekarang state-nya apa, kita tahu pengen apa, kita tahu feel-nya pengen apa, kalau nggak detail kayak Prof Budi, mungkin feel-nya aja yang kita tahu juga bisa pakai itu. Kita visualisasikan, lalu ada satu lagi, dalam konteks memperjelas visi ini yang di-share oleh Rexinovoisi, bikin papan visi. Ini udah mulai, kalau yang senang praktek dong, exercise dong, nih teori aja, apa yang harus dilakukan, ada di bukunya. Bikin papan visi. Papan visi itu ada step-stepnya jelas di buku, di sini lebih jelas lagi, tapi sederhananya menuliskan apa yang ada,
di dalam visualisasi kita. Kira-kira ada diskusi dulu nggak sampai sini? 3 poin dalam step 1. Boleh. Boleh Mas? Iya, ini Berbagi Mas. menarik ya mengenai visi, karena tadi yang dikatakan bahwa kita harus jelas gitu visinya. Itu kadang-kadang kita nggak bisa membayangkan, dan ini contoh aja real. Saya memang punya cita-cita pengen orang-orang yang suka buku lah kumpul gitu loh. Nggak harus membentuk komunitas. Saya juga nggak tahu komunitas itu apa gitu ya. Jadi pada saat ada QB World Book di Jakarta, dulu kan ada ya tahun 2000 sampai dengan pokoknya sekitar 2005 gitu. Itu di Jakarta ada di Kemang sama di Pondok Indah Mall, di Pondok Indah. Itu keren banget. Buku-bukunya bagus dan buku-buku saya banget gitu ya. Jadi kadang-kadang saya seharian tuh di sana baca-baca gitu. Beli cuma 1 gitu ya, tapi seneng gitu. Terus pernah ngikutin bedah bukunya. Nah, ini nih seperti ini yang saya mau gitu. Tapi yang dibahas tuh buku-buku politik, buku-buku novel yang banyak orang suka kan. Iya. Tapi saya kok nggak suka novel, bukan nggak suka novel, saya lebih senang buku bisnis, buku ini gitu ya. Akhirnya saya coba ngobrol-ngobrol sama mereka gitu, dan ternyata saya sendiri punya kekhawatiran bagaimana bisa mengumpulkan 10 orang aja gitu ya, untuk bisa datang ke QB World. Mereka udah mau ya mensupport gitu ya, tapi mengumpulkan 10 itu kok susah gitu, dan saya kayaknya susah. Nah hari ini saya ternyata ya visi saya itu ya seperti ini ya, yang dibayangkan Pak Fakhrudin tadi juga sama. Yang mau tempatnya di mana saya sih nggak ada masalah, yang penting kita ketemu kayak gini. Ini berapa, 12-15 orang, that's it gitu loh. Dan selama ini kita di Zoom itu juga selalu ada di 20 orang gitu, 40 gitu ya. Itu bagi saya juga udah sesuatu banget gitu. Di grup kita juga udah 700 orang gitu. Pada saat saya punya visi itu, saya nggak pernah membayangkan seperti ini gitu loh. Dan ternyata seperti ini gitu loh. Saya senang ada Mas Fuad, ada Kang Uung dari Garut datang gitu ya, untuk acara kita ini gitu ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri, dan sebetulnya ini semua juga dipengaruhi oleh bukunya Tom Peters dulu, In Search of Excellence kan. Dan kalau diperhatikan kan saya selalu pakai kata-kata excellence. Sebetulnya bukan kata-kata saya. Saya pikir hidup itu kalau memang ujung-ujungnya excellence, keren banget gitu. Makanya saya punya singkatan value kan. Vision and action lead us to excellence. Gitu. Jadi excellence itu bukan excellent ya. Tepuk tangan dulu. Bukan excellent tapi excellence pakai CE. Karena itu Excellence. terus menerus gitu. Jadi kalau kemarin di Takjub Abar ada yang tanya kan bagaimana, kembali ke situ, intinya kerjakan yang terbaik pada saat kamu bisa melakukan yang terbaik dan konsisten. Nah, di BRID kita udah konsisten kan sampai 125, dan ini bisa kita anggap sebagai BRID yang ke-126 gitu. Karena memang belum bahas buku ini. Ya, jadi dan ini setiap konsisten loh, setiap Rabu loh kita mengadakan. Ya. Dan di awalnya itu saya pikir kalau 2 orang aja yang hadir, alhamdulillah gitu ya. 10 ya. Dari awal BRID didirikan itu 10 minimum, nggak pernah tuh di bawah 10. Ya, jadi ternyata ada kan penggemar, orang-orang gila kan ada gitu, nggak cuma saya ternyata. Alhamdulillah, makasih ini saya senang banget ketemu teman-teman, sampai saya ini bukunya juga tepat sekali untuk dibahas gitu. Baik, terima kasih Mas Gatot. Mungkin yang lain ada cerita yang bisa di-share. Silakan Mas. Nanya boleh nanya. Oh boleh nanya, boleh. Kalau maksudnya di buku ini mau apa yang dia mauin pasti bisa atau enggak? Kalau dari statementnya dia bilang tidak ada yang tidak mungkin. Oh gitu ya, lebih ke arah gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Nanti ada juga di sini, kalau misalnya kemudian aku gagal pada udah manifestasi gimana tuh? Nah, itu ada nanti disebutkan di situ. Coba kalau Roxy Navosi dia lebih ke arah coba cek lagi step-stepnya, apakah dari situ memang ada yang belum optimal, seperti itu, arahnya ke arah sana. Artinya sih kalau ditanya gak ada yang, apa tadi Mas, kalau statement dari Mas tadi, kalau bukunya kan tidak ada yang tidak mungkin. Itu itu benar seperti itu, nanti ada kontaknya sih. Iya. Saya mau tanya sesuatu dia. Iya, itu kira-kira terjawab ya. Statement darinya memang kalimatnya beda tapi menjawab ya, saya pikir ya. Artinya kan memang
semua akan bisa terjadi begitu. Tuh, berarti kita lanjut mungkin dari yang muda-muda, Mbak Tasya nih, dari tadi belum dengar suaranya nih. Mungkin mau komen tentang vision board gitu ya. Boleh. Menurut saya sih itu bagus banget ya vision board gitu. Sebenarnya nggak perlu detail-detail banget kalau misalkan masih nggak tahu apa yang mau dilakuin. Karena ini dari pengalaman pribadi aja. Yang awal tahun lalu tuh ya aku bikin vision board lah, tahun ini mau ngapain, mau apa, cuma nggak detail gitu. Iya. Nah sepanjang tahun aku lupa itu. Maksudnya aku nggak ngebuka lagi, cuma ya udah hidup aja gitu. Terus pas akhir tahun aku buka lagi, ternyata itu tuh mungkin karena aku dulu udah nge-set di otak, oh tahun ini aku mau gini-gini, walaupun lupa pun kayak udah otomatis tergerak untuk nyelesain goals-goalsnya itu. Jadi menurut aku walaupun iseng atau cuma ya udah sekedarnya aja, itu tuh udah bagus banget gitu untuk nentuin ke depannya tuh mau ngapain gitu aja sih. It works ya kalau untuk Mbak Tasya ya, menuliskan begitu ya. Baik, pengalaman real. Siap, kita masuk mungkin selanjutnya. Boleh Mas Wat. Penasaran dalam mendefine visi ini, dia memberikan menjelaskan juga nggak tentang suatu boundary? Karena misalnya contoh kayak Pak Budi pinginnya ingin doang manggung, ya kan ingin doang tapi nggak tahu gimana eksekusinya. Kalau saya kecil waktu itu lihat orang salto di TV, kayak seru deh bisa salto, besoknya saya coba patah sini saya. Tapi di dalam pengen jadi Superman bisa bisa, nggak? iya makanya aku paling nggak mungkin. Oh tapi kan yang kecil kan ada Pak, ada sayap-sayapnya di belakang dulu kan. Nah atau mungkin yang serius note, sosial media kan juga memberikan sesuatu broadnya sosial media kan memberikan apa ya? Yang kadang-kadang memberikan suatu imajinasinya kadang-kadang orang nggak bisa memfilter batasannya di mana gitu. Ini suatu benaran visinya dia atau enggak, nah itu dia. Di buku ini mendefine nggak mana yang visi yang harus dikejar atau enggak gitu sih. Kalau ke arah sana, kalau yang saya tangkap di bukunya secara lebih jelas lagi, enggak ya, pendalaman ke arah sana enggak ya. Dia fokus ke arah lebih seperti menyerahkan kepada kita untuk memutuskan. Nih pembaca udah tahu lah, kalau ngomongin menginginkan sesuatu, dia sifatnya harus realistis juga begitu ya, udah mengukur diri lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya, ada hal-hal yang sifatnya kalau menurut saya diserahkan kepada pembaca, kebijakannya seperti itu begitu. Tapi juga memberikan open, sekali lagi dia menekankan bahwa kalau kamu ingin sesuatu tidak ada yang mungkin, hanyanya ini coba diperhatikan step-stepnya dulu. Nah itu kan panjang ya, kalau dia ada 7 step. Terus artinya kalau misalnya tadi Mas Wat pengen nih salto, tentu nggak tiba-tiba langsung salto ya Mas ya? Iya benar, itu kecil Pak. Tahu kan, terus tidak tiba-tiba. Kayaknya gampang salto tinggal lompat ke belakang. Iya benar sih, tapi kalau di sini kan dia mengajarkan step-step yang lebih apa ya? Kalau saya pikir kamu ingin mencapai sesuatu, di situ kamu harus juga punya planningnya, punya step-step. Waduh, saya susah menjelaskan ya. Dalam artian kalau kita belum pernah ke sana, artinya kita harus membreakdown, mengukur state kita di mana, tujuannya kemana. Udah pernah belum tuh begitu. Habis itu apa yang kita lakukan untuk bisa ke arah sana, pelan-pelan ke arah sana, tidak kemudian langsung loop yang panjang. Jadi kayak mengajak berpikir, kamu boleh pengen segala sesuatu, tapi state kamu di mana sekarang, lihat dulu, lalu kemudian pelan-pelan ke sana, langkahnya itu jauh lebih baik. Begitu kira-kira ke arah sana. Karena ada resiko-resiko kan di sini. Baik Mas. Kalau loncat boleh. Hah? Loncat boleh. Maksudnya ini maksudnya nanti kita ngarepin kan ada universe akan membantu kita, itu maksudnya bukan. Step terakhir. Barangkali nanti bisa dibahas pas di akhir ya. Oh iya benar. Step ketiga terakhir. Ini bagus juga sih sarannya. Ada yang lain? Diskusi? Berkaitan ini sih. Jadi kalau kita punya sesuatu, jangan ngarepin jahat kali ya. Maksudnya saya ngarepin gempa di mana gitu, saya ngarepin misalnya ngelamunin apa itu, kayaknya maksudnya ini karena itu universe-nya yang baik, jadi kita nggak bisa ngelamunin yang jahat, iya nggak sih? Maksudnya saya pengen jadi bandar narkoba, ini enggak ya? Misalnya ada orang mau jadi bandar narkoba yang gede banget gitu, jadi kayak rajanya gitu kan? Iya. Dia bisa kejadian, tapi apa kalau itu Tuhan yang baik kan dia nggak akan ngasih kejadian kali? Iya, Atau istri orang kita pengen gitu. Ini konteks yang pertanyaan yang kritis. Saya pikir
kritis, karena kan berarti karena semua hal kan tidak ada yang tidak mungkin kan, sekali lagi state-nya begitu. Artinya kalaupun ini satu hal yang negatif, kalau kita bermanifest, so why not begitu kan ya, gitu kira-kira. Tapi kalau di bukunya sendiri dia menekankan satu ke arah kebaikan. Jadi saya tidak menjawab versi bukunya bisa atau tidak gitu ya, seperti itu. Yang kedua juga adalah dia membicarakan low vibration gitu. Jadi di sini hal-hal yang positif itulah yang punya vibrasi yang kuat. Jadi akhirnya saya menginterpretasikan sendiri bahwa mungkin bisa termanifest, tapi kemudian akan berujung balik lagi ke kita ke sesuatu yang jelek gitu. Karena dia membicarakan high vibration dengan low vibration dengan segala macam bentuknya, begitu Mas kira-kira. Oke. Saya mau nanggapin itu ya, Ida. Gitu Mas. Saya pengen tahu ya sebetulnya orang jahat itu dalam pikirannya pengen jadi orang jahat nggak? Nah, itu siapa yang tahu juga? Setahu saya enggak. Setahu saya enggak. Orang jahat itu pengen tetap jadi orang baik. Kebetulan dia jahat gitu. Kebetulan dia jadi bandar narkoba. Tapi dia pengennya bukan jadi bandar narkoba, pengennya kaya raya. Ini yang kebayangnya pengennya kaya raya, saya punya ini segala macam, lewatnya bandar narkoba. Tapi dia nggak pengen jadi bandar narkoba. Kalau ada cara lain supaya dia kaya raya yang luar biasa, pasti dia ambil. Itu ini saya ya. Kayaknya orang itu juga nggak pengen jadi bandar narkoba. Cita-citanya. Nggak ada itu. Saya nggak tahu ya. Saya lagi mikir The Joker, misalnya film ya, The Joker itu dari awalnya kan nggak pengen jadi The Joker kan. Situasi yang membuat dia menjadi penjahat gitu kan ya. Bukan dia cita-cita awal saya pengen jadi penjahat nomor 1 di dunia kan. Ini nggak tahu bener nggak ya? Saya soalnya belum pernah lihat ada orang yang cita-citanya ingin menjadi penjahat nomor 1 di dunia atau tadi yang jahat gitu, enggak gitu. Di situ lah sebetulnya perlunya values Pak, apa nilai-nilai. Kalau Gitu ya. orang-orang nggak punya nilai-nilai ya. Tapi in general menurut saya semua orang tuh punya value yang bagus. Jadi kalau menurut saya orang yang jelek tuh nggak ada gitu maksud saya. Situasi memaksa dia menjadi jahat. Kayak tadi yang misalnya tadi ya pengen istri orang lain, sebenarnya bukan itu. Saya pengen istri yang cantik misalnya gitu kan ya. Kebetulan istri orang lain cantik. Jadi sebetulnya itu kan ininya. Jadi bukan itu menurut saya gitu ya. Jadi menurut saya gitu. Jadi sebetulnya orang itu values-nya bagus semua gitu menurut saya. Nggak ada orang yang values-nya jahat. Nggak tahu ya. Nggak tahu tadi Mas Elvin. Kalau saya melihat sudut pandang orang terhadap baik buruk itu kan berbeda. Jadi misalkan preman begitu, sudut pandang orang lain buruk, tapi sudut pandang dia dan keluarga waktu dia tersangka itu bukan perbuatan yang buruk. Bagi dia kan memberi kehidupan banyak orang. Kemudian misalkan preman di suatu daerah begitu kan dia memberikan banyak pekerjaan sebenarnya. Termasuk juga bandar narkoba kalau misalkan kita ke Meksiko, dalam lingkup pikiran dia itu bukan pekerjaan yang buruk. Misalkan gitu. Nah, termasuk juga misalkan permintaan yang aneh-aneh tadi dalam mindset itu nggak buruk. Saya punya pengalaman begini, koruptor begitu. Dalam mindset dia itu bukan korupsi ya. Dalam mindset dia adalah yaitu cara untuk dia melakukan sesuatu, kemudian dia banyak beramal dan sebagainya kan. Jadi kalau misalkan berdebat itu gini, itu ada koruptor kok kemudian dia menyekolahkan anaknya, membangun tempat ibadah dan sebagainya begitu kan. Nah, apa ada dalam mindset dia itu pekerjaan baik ya. Jadi kan susah kita mengatakan itu. Yang saya lanjutkan yang pertanyaan, mungkin nggak ya visi kita itu direproduksi waktu. Jadi seluruh orang Indonesia itu dikasih aja visi. Kan jadi baik negara kita nanti kalau semua orang bervisi kan. Kalau nggak mau dipaksa, kalau dia visinya jelek diambil aja sejak kecil, di take out dulu. Daripada nanti kalau besar kan jadi bahaya. Nah, Ya, tapi saya mau balik lagi tadi ya. Saya mau balik lagi men-challenge tadi Mas Elmi. Di dalam orang yang melakukan koruptor tadi, visinya dia tuh saya pengen jadi koruptor. Enggak kan? Enggak. Saya pengen menyelamatkan anak-anak, saya pengen ini karena nggak ada, saya caranya korupsi gitu kan ya? Dengan dia korupsi. tidak mengatakan itu korupsi. Tidak mengatakan korupsi, tapi dia melakukan itu. Nah. Tapi dia nggak ada tuh cita-cita visi saya pengen jadi koruptor, nggak ada. Kan? Nggak ada. Betul. Jadi visionnya tuh nggak saya pengen nyekolahin ini, saya pengen ini, saya ingin membangun masyarakat segala macam dengan cara yang dia lakukan seperti itu kan. Jadi berarti menurut saya visinya bagus. Caranya yang menurut kita salah ya. Tapi visinya tetap bagus. Visinya bagus, value-nya juga bagus kan gitu ya. Caranya yang dieksekusinya kan. Tapi Jadi itu kata ya. Misalnya tadi dibilang visinya koruptor bagus itu. Nah dia kan udah tahu nih koruptor nih. Dan pandangan masyarakat luas sudah tahu koruptor itu kan jelek. Terus dia tetap melakukan gitu. Dia kan tetap melakukan. Sebagai contoh, Robin Hood itu jahat. Iya Jahat ya, kalau buat saya jahat. bagi Robin Hood. penguasa. Robin Hood kan dia kan perampok kan sebetulnya kan. Ya sama Robin Hood kalau kayak di
Indonesia pun si Pitung ya. 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 Ya, ya sama gitu. Nah itu menurut saya tuh bagus nggak? Saya kadang-kadang kayak gitu tuh saya bingung karena dia Enggak, kan yang jadi masalah Mas Farudin itu bukan berarti dia tahu bahwa dia korupsi. Dia tahu bahwa dia harus menyejahterakan anak istrinya, ya. Terus dia melakukan misalkan pada saat menjabat dia meminta uang, dia menganggap bahwa jabatannya memang untuk itu. Dia nggak sadar bahwa itu korupsi. Andai kan dia sadar pun, aduh, saya untuk mencapai jabatan ini juga saya mesti main sana main sini. Nah, artinya apa? Akhirnya dia melakukan validasi bahwa ini bukan korupsi, gitu ya. Sama persis kalau misalkan zaman dulu kan ada istilah uang ceperan gitu ya. Bahasa Indonesia apa ya? Jadi kalau misalkan kita pejabat pajak, terus kemudian kita mendapat uang yang kanan kiri itu kan The banyak cost of doing business. ya, banyak masyarakat menganggap itu biasa, orang pajak kaya ya biasa dong. Biar Misalkan- cukai. Nah semacam itulah kayak itu. Nah jadi di masyarakat pun kan menjadi permisi terhadap value. Iya. Sama seperti lanjutan Pak Budi tadi. Pejuang kemerdekaan kita itu baik buruk. Jadi orang Belanda dan pemicumannya buruk lah dia nembakin Belanda kan. Tapi bagi kita kan dia pahlawan. Nah jadi kan dua sisi kan. Nah termasuk visi tadi itu kan baik menurut kita atau menurut dalam pandangan kita. Tapi bagi pandangan orang lain kan jadi diobek juga. Sehingga Tapi coba saya pengen tahu ada contoh nggak orang yang memang cita-citanya pengen jadi penjahat Nggak atau ada. Ini paling kayak ada orang yang dia pengen balas dendam. ya tapi cita-cita visi yang sesuai dengan buku ini visinya saya ingin menjadi penjahat. persen aja Pak, misalkan anaknya preman itu banyak yang bercita-cita seperti bapaknya. Cita-cita seperti bapaknya cita-citanya pengen kaya, pengen mensejahterakan masyarakat. Cita-cita kan itu kan, Nek? Iya, ya dia pengen menjadi sosok bapaknya, tapi dalam realita dia itu bukan sesuatu yang buruk loh. Bukan Yang buruk, dilakukan bukan bapaknya. buruk, tapi soalnya dalam bayangan saya itu sebetulnya hanya caranya yang salah ya, tapi salah menurut kita ya. Menurut Tapi kita. dalam visinya itu menurut saya nggak salah. Dia bukan Iya, nggak salah. Jadi iya, menurut saya betul, tidak nggak salah. ada visi yang jauh Tapi ini itu. Pak, I see. Ya, kita sekali psikopat mungkin ya kata orang. maksudnya ini tentang kita mau jadi apa atau keinginan yang kecil-kecil juga gitu. Misalnya kecilnya saya pengen makan durian gitu. Itu termasuk di sini atau harus yang tentang diri kita akan jadi presiden. Kita Kalau di bukunya, kalau di buku ini kalau lihat contoh-contohnya kayak kita ingin punya rumah, kita ingin kemudian masuk ya. Yang besar ya, kalau yang kecil ceritakan ke teman aja. Bapak kalian ceritakan ke kami nanti sama kami. Emil. Ada dua sih. Yang pertama soal korupsi. Kalau menurutku kalau pakai hukum usul fikih, kalau kita korupsi itu bisa halal, bisa haram. Oh, Kan? apalagi tuh Kalau agama gini. Contoh gini, kalau ada orang, misalnya orang miskin, merampok dari orang kaya, dia harus potong tangan kan kalau lebih dari jumlah tertentu kalau di Islam ya. Cuma kalau dia merampok baitul mal, dia dapat pahala. Itu apa ya? Harta bersama yang dimiliki masyarakat. Karena dia miskin. Jadi merampok baitul mal itu hukumnya halal bagi orang yang tidak mampu. Cuma kalau bagi orang yang mampu, dia akan dapat hukuman langsung dari Allah karena mengambil harta orang lain. Nah, artinya korupsi pun kan juga sebenarnya kan negara itu kan harta yang dimiliki bareng-bareng. Kalau yang korupsi orang yang betul-betul miskin, dia malah pahala karena korupsi. Jangan saya usul mesti fikih. korupsi. Cuma, ini, kalau dia orang berkecukupan dia korupsi, laknat Allah Kita datang. menjadi miskin aja. Nggak ada orang yang bercita-cita jadi miskin. Iya, cuma nggak ada. Dia kan orang pengen kaya kan. Nah, begitu dia emang udah cukup. Definisi miskin kalau di Islam kan dia punya harta, dia nggak dia punya harta kurang dari untuk makan 3 hari. Jadi kalau misalnya makan sehari 100.000, kalau dia punya uang di atas 300.000, dia udah haram buat ngambil uang. Nah, cuma kalau misalnya di Indonesia ini punya uang di bawah 300.000, kalau dia ngambil uang dari lembaga amal atau pemerintah, malah dia dapat pahala. Karena dia berusaha menghidupi itu dari uang yang memang dimiliki masyarakat bersama. Namun begitu di atas 300.000, udah langsung melakukan Allah yang datang di situ. Nah, itu soal korupsi satu. Jadi tergantung usulnya itu siapa yang melakukan kan. Nah, terus yang kedua, kalau masalah si Roxy Nafusi ini kalau aku lihat ini aku sambil ngepo ya. Roxy ini kayaknya kan sebenarnya udah aktif mengcoaching dan membantu banyak banget hidup orang dari tahun 2016 ya. Buku ini kan jatuhnya kayak lebih kayak dokumentasinya Setelah, Roxy ya iya. gitu. Nah, cuma maksudnya gini sih apa? Aku lebih penasaran gini sih Mbak.
orang-orang yang pernah terbantu sama Roxy selama 6 tahun sampai akhirnya dia memutuskan menuliskan itu jadi buku, Ada. testimoninya seperti apa ya gitu Mbak? Nah, itu sih. Ada sih di buku ini beberapa teman-teman. Saya punya klien yang begini-begini ada diceritakan di sini. Oke. Oke, coba saya. Kan tadi kalau keinginannya kecil nih, tapi ini bisa saling merugikan Pak. Misalnya saya pengen saham Goto 50 perak nih, karena saya mau beli. Tapi ada yang udah punya saham Goto dari 3 perak, dia pengen naik. Nah ini kan jadi saya pengen turun, dia pengen naik. Tapi kan bener-bener pengen saya ngelamun bisa beli uang saya semua dimasukin. Tapi kalau itu kejadian berarti ada yang rugi. Atau kalau ya mungkin itu ya salah satu yang bisa keinginan bukan baik jahat sih. Nih, Mas, kayaknya kita itu ada di step 7, trust to the universe. Kalau itu penekanan ada surrender, menyerahkan kepada alam semesta, keputusan Tuhan, dan percaya bahwa ada saat yang tepat ketika mimpi kita itu kemudian impian kita itu akan dijawab oleh alam semesta dengan caranya. Jadi tidak mungkin sekarang pihak yang satunya yang sahamnya yang di manifest dia yang duluan gitu ya. Tapi kemudian tidak berarti kita manifest kita tidak berhasil juga gitu. Karena ada rahasia terakhir yang paling penting justru bagaimana kita menyerahkan itu, percayanya seperti apa kepada alam semesta dan kepada Tuhan gitu di situ. Ada letting go-nya, kalau sini diajarkan seperti itu juga sih. Jadi merenung. Saya masih mikirin kan gini, saya tuh mengkritik mahasiswa. Saya selalu nanya mahasiswa, kamu mau jadi apa? Mau jadi apa? Atau kamu dulu cita-citanya waktu kecil jadi apa? Nggak ada yang jawab. Saya marah. Mimpi aja aku nggak bisa, apalagi ujian saya. Mimpi yang cuma ngomong, cuma ini aja nggak bisa ngejawab. Kalian apa? Gitu. Jadi saya marah karena untuk menjawab pertanyaan yang semudah itu nggak bisa. Gitu. Jangan-jangan memang benar buku ini orang-orang tuh nggak bisa punya visi gitu. Jadi makanya buku ini tuh bilang, kamu tuh harus punya visi gitu. Jadi orang-orang tuh, saya kan kalau saya merasa saya malah kegedean visi saya ya, pengen ini, pengen itu kan ya. Tapi kalau orang-orang kok kayaknya nggak ada. Makanya saya tadinya buku ini bagi saya nggak penting, nggak perlu gitu ya. Tapi ternyata memang perlu gitu. Ternyata memang orang-orang nggak bisa punya visi aja nggak bisa gitu. Saya nggak bayang tadinya orang-orang nggak punya visi, tapi ada. Siap, Prof. Baik. Jadi buku ini menurut saya penting gitu. Menarik ya, Prof ya. Karena ngajarin orang yang punya visi yang gede lah gitu. Betul. Tapi kan kadang-kadang orang visi nggak mungkin ya kadang-kadang gitu. Yang contoh yang paling gampang gini, pergi ke Mars. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin. Jangankan ke Mars, bulan aja nggak mungkin. Jangankan ke bulan lain, pesawat terbang aja nggak mungkin kan gitu ya. Bisa ngapung ya, benda besi ngapung gitu, nggak mungkin gitu. Nah, yang kalau menurut saya yang kayak gitu tuh yang harus di-encourage gitu. Jadi harus mimpi, visi segala macam gitu. Nah, di sini tuh saya mikirkan, oh ya ada how to-nya berarti ya untuk membuat misi visi tadi kan ya. Kalau untuk Prof yang kebanyakan udah cukup gitu ya. Iya, mungkin itu tidak untuk saya, tapi buku ini banyak dibutuhkan oleh orang gitu kan ya. Betul, Prof. Baik. Oke. Bisa kita lanjut barangkali ya? Barangkali menemukan. Next, yang kedua. Oke, poin-poin lain semakin. Yang kedua, alignment your behavior, perilaku. Oke, baik. Siap, sebentar saya cek dulu catatan. Oke ya, menyelaraskan perilaku sebagai step berikutnya, bukan step berikutnya kalau dari buku ya. Yang kedua itu sebenarnya remove fear and doubt. Jadi menghilangkan ketakutan dan juga ragu-ragu. Ini sebenarnya step 3 kalau menyelaraskan perilaku. Jadi manifestasi itu bukan hal yang pasif, kata Roxy Nafausi. Karena jelas kita tidak bisa cuman jelas aja visinya, tapi kemudian nunggu, aduh jadi nih, habis itu ngakuin apa nggak tahu nih, cuman sekadar pengen doang nih, nggak bisa kayak gitu. Itu bukan manifestasi menurut Roxy Nafausi. Setelah kita menyingkirkan rasa takut dan ragu, langkah berikutnya memang menyelaraskan perilaku. Kalau balik lagi ke teorinya Dr. Tara tadi, secara dia neuroscientist, sebenarnya dengan visualisasi otak kita juga udah mendorong untuk kita berperilaku sejalan dengan apa yang divisualisasikan. Tapi di luar itu ada awareness lagi bahwa kita memang harus lakukan nih sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita manifestasikan begitu. Setiap kali kita ingin mewujudkan sesuatu ke dalam hidup, kita harus menyelaraskan perilaku kita. Tuh, terus
di poin kedua ini untuk menyelaraskan perilaku ada 3 hal penting yang perlu kita cermati. Menyelaraskan perilaku itu apa sih? Yang pertama, proaktif. Proaktif dalam manifestasi. Yang kedua, nyaman dengan ketidaknyamanan. Dan yang ketiga, menciptakan kebiasaan yang positif. 3 poin ini. Kita mulai dari proaktif dalam manifestasi. Bayangkan misalnya aja nih, kita pengen punya rumah, katakanlah di pedesaan begitu, untuk kita dan keluarga. Artinya kita mulai dari punya visi kan, oh pengen rumah di pedesaan, visualisasi konkret, rumahnya bentuknya gimana, desanya di mana, rasanya gimana, feelnya, pokoknya segala macam. Semakin kompleks kata Roxy, semakin oke, semakin rumit, manifestasimu makin kuat. Nah setelah dari itu, hilangkan ketakutan dan keraguan yang mengelilingi kita bahwa kita layak dapat rumah itu, kita akan bisa dan lain sebagainya. Setelah dari itu, ambil aksi positif, ambil aksi proaktif. Bersikap proaktif berarti cari tahu ada nggak ya rumah di desa anu, terus udah gitu nabung, oh berapa nih nyiapin uangnya, jadi jelas gitu ya. Itu sikap proaktif dalam pencarian. Lihat situs web, ngobrol dengan agen properti, terus mengunjungi daerah tersebut, datang gitu ya, secara langsung lihat ada nggak nih rumah yang dijual gitu ya, segala macam. Apapun yang kita wujudkan akan ada unsur melakukan yang harus kita lakukan gitu ya, aksi. Nah setelah poin proaktif ini ada nyaman dengan ketidaknyamanan, karena saat kita mulai menyelaraskan perilaku kita dengan manifestasi ini di masa depan, kita harus sadar bahwa semuanya itu nggak akan terasa mudah. Ada rasa nggak nyaman. Karena apa? Karena menyelaraskan perilaku mengharuskan kita melangkah ke tempat yang tidak nyaman, ujungnya membuat kita tidak aman. Manifestasi tahun ini ingin sehat, turun berat badan 5 kilo. Proaktifnya olahraga pagi, males banget ya, pengen selimutan aja, tidak nyaman, harus berkeringat, capek, sakit badan itu kan. Tapi memang itulah prosesnya, stepnya di alignment your behavior, nyaman dengan ketidaknyamanan. Di sini ada satu poin yang saya highlight, sisanya penjelasannya banyak di buku. Roxy itu menyampaikan mengenai sabotase diri. Jadi ini adalah episode yang akan selalu dialami oleh orang-orang yang sedang bermanifestasi karena merasa sangat tidak nyaman, sehingga alam bawah sadar itu akan mati-matian mencoba menarik kita ke state semula. Itu reaksi yang normal, itu akan terjadi. Nah ini penting untuk kita yang sedang bermanifestasi membangun kesadaran bahwa aduh ketidaknyamanan ini memang begitu prosesnya, aku sadar, tapi manifestasi ini aku lagi disabotase nih, push terus begitu. Jadi karena ada awareness, kita tahu dan tidak menyerah begitu kira-kira. Tahu memang begitu prosesnya. Dan itu bahkan muncul secara natural dari dalam diri, dari otak kita dan lain sebagainya. Kemudian bertahanlah dalam episode ketidaknyamanan ini dengan reframing perspektif. Itu saran dia. Reframing perspektif dan satu lagi memperkuat aspirasi why. Karena itu yang membuat seseorang akan terus maju karena tahu why. Kenapa aku ingin bermanifestasi di sini? Mungkin nggak tahu ya, saya bukan pecandu narkoba, mungkin dia akan menjadikan aspirasi keluar dari narkoba ini untuk menyenangkan orang tua, sekadar begitu. Tapi dorongannya begitu keras, melihat orang tua begitu sengsara, terakhir menangis orang tua, nggak tahu ya. Itu yang dia terus jadikan aspirasinya. Atau seseorang sudah oke nih sekarang, tapi pengen lebih lagi. Untuk bisa, kalau Mas Gatot aspirasinya kan Nobel Goal ya, saya satu LPR tahu banget. 1, menyiapkan bekal di alam akhirat. 2, itu yang ngedorong, why-nya kuat. Sehingga hujan-hujan Bandung datang juga ke sini begitu ya, jauh-jauh terus, hal seperti itu. Melalui episode ketidaknyamanan, 1, tahu bahwa sabotase itu akan terjadi, awareness. 2, memperkuat why dan juga aspirasi. Poin ketiga dari alignment your behavior, menciptakan kebiasaan positif. Mengembangkan kebiasaan positif adalah cara yang efektif untuk menyelaraskan perilaku kita. Kebiasaan positif itu dasar semua perjalanan pengembangan diri. Kebiasaan kita jadi fondasi
Dan ketika kita mengubah kebiasaan kita mengubah hidup kita. Jadi Kita udah tahu ya habit gitu ya. karena saya dulu perlu pertolongan, jadi banyak baca buku self help. Jadi new things-nya dari buku itu apa sih sebenarnya? Yang beda. Dari bab Yang beda ini. Ini satu pertanyaan yang luar biasa bagi yang sudah sering baca buku pengembangan diri. Kalau buat saya pribadi, baca buku saya kayak gini, ketemu buku habit, baca habit aja, ketemu buku ronda, baca law attraction aja, begitu ya Mas ya. Ketika buku manifest, oh kayaknya nyatu ya, itu mungkin satu, itu yang dirasa sama saya. Jadi dia kayak familiar, karena saya sudah baca oh gini. Karena kalau dibedah lagi, di breakdown, berkaitan dengan alignment perilaku, di situ bisa masuk esensialisme, segala macam masuk di situ barangkali ya. Tapi konsep, saya dapat konsepnya. Itu sih kalau untuk saya. Barangkali yang lain punya pendapat lain. Konsep dia jadi di sini tuh keterimanya holistik begitulah. Itu kali Mas. Tadi pagi sih saya baca di reviewnya ada satu cewek bule gitu mengenai buku ini. Jadi dia memang bilang gitu dia mengulas banyak tentang self love di situ. Jadi artinya buku ini sebetulnya lebih menekankan pada bagaimana kita memiliki self love itu. Nah, bagusnya menurut dia self love itu sama dia dibahas di sesi terpisah karena definisi self love-nya dia sama si reviewer tadi beda, gitu ya. Tapi bukan itu poinnya, adalah di bagian akhir dari review itu dia bilang there is nothing new in this book. Ya, nah, kenapa juga kita mesti baca buku ini? Menurut saya bukan masalah something new-nya, karena Anda juga bisa baca Seven Habits, Anda juga bisa baca Atomic Habits juga, ya. They all talk the same thing. Tapi kalau menurut saya ya, yang namanya musik ya, progressive rock ya sama aja, Genesis, King Crimson, Genesis apalagi, Yes ya, semua progressive rock. Tapi dia punya segmen-segmen atau nuansa-nuansa yang terciptakan dari, kalau di Genesis itu ada Word of Faith itu saya langsung bunyi Taurus pedangnya, cuman sekian detik gitu. Nah, menurut saya buku ini yang menjadi worth it adalah kisah-kisah itu yang dibalut di dalam 7 chapter atau berapa chapter yang ada di sini. Saya sendiri belum baca, tapi menariknya justru di situ langsung relate ke kita, Mas Gani. Apa ya yang kejadian-kejadian saya yang bisa relate dengan itu, baru kita ambil manfaatnya. Kalau saya lihat gitu. Kalau ditanya something new apa enggak, ya Atomic Habits juga bagus sih. Seven Habits bagus juga, The 8 Habits bagus juga, Principle Centered Leadership bagus juga. Tapi jangan bingung. Menurut saya masih worth it kok. Sangat worth it menurut saya. Kalau usulan saya sih intip aja satu chapter atau berapa ya. Biasanya kalau saya nyari itu kadang-kadang poin yang sama dengan gaya bahasa yang lain itu lebih menarik gitu. Ada yang ini, oh ini dia penulisnya lebih menarik, yang ini nggak suka. Jadi bisa aja kita baca, nggak yang menarik, ya udah, apa juga sih. Udah kita udah tahu. Nah enaknya kalau dibahas kayak gini udah tahu poin isinya, nggak perlu dibaca. Gitu. Kalau nggak tertarik dengan cara dia menjelaskan. Silakan Mas. Enggak, mau tanya tadi yang vision board kayak gimana? Gimana Mas? Vision board tadi ya? Oh, vision board. Vision board ya dari situ katanya. Oke. Kita elaborasi sedikit berarti ya. Saya ada catatannya juga. Bisa ke bukunya aja. Creating your vision board, step 1, set the scene. Nah, ini bikin kertas gitu, maksudnya tempel di tembok gitu atau jadi buku gitu. You can create a vision board in any way you like. Apapun itu berarti, selama itu bisa menolong kamu untuk memvisualisasikan apa yang kamu manifestasikan. Bisa pilih desain sesuai style, bebas, tapi ada step-stepnya. Yang pertama, ini mungkin yang memberikan nuansa yang berbeda. Pas banget semesta memanggil ya. Metodologi ya. Nyalakan lilin. Kalau nyalakan lilin. Versi Roxy Novosi, set the scene, ciptakan suatu scene ya. Wah, suasana, syahdu ya. Nyalakan lilin, play music, rock.
Apa purwakas? Tidur ya mah jadi tidur. Ini relaxing music tapi ya, bukan musik yang lain. Kalau di sini play some relaxing music, kemudian ciptakan satu yang calm, lingkungan yang buat kita bisa bermeditasi kalau bahasa dia begitu. Lalu mulai bikin vision board exercise untuk bisa dinikmati oleh kita. Nah, ini berarti balik lagi ke kita masing-masing begitu ya. Yang kedua, memilih medium. Nah, ini tadi bisa pakai kertas gede atau kartu, atau kemudian boleh juga misalnya pakai kertas pena pulpen berwarna. Mbak pakai pulpen berwarna? Pakai. Kan? Terus Merek apa sih pulpen? Nanti aja. ya boleh nggak apa-apa. Ini ada banyak idol apa? Idol. Saya harus kayak gini. Perlu mereknya soalnya. Saya harus kayak gini. Agak Saya bisa berat. cerita merek mana yang enak mana. Saya harus Snowman, kayak gini. snowman. Soalnya saya harus kayak gini. Oke, boleh pakai poin-poin, bullet point, atau kemudian deskripsi panjang bebas artinya gitu. Tadinya saya paham pertanyaannya Miko itu kadang-kadang kan kalau kita ada bisnis kanvas gitu kan ya. Jadi ada teori, ada kayak gitu-gitu. Oh ternyata enggak ya, ternyata bukan kayak gitu. Lebih bebas. Kita ini kayaknya akademik banget kan bisnis kanvas. Ada kolom-kolomnya. Jadi bikin Kalau berat, Pak. Saya juga kayak gitu sama seperti Miko. Oh ternyata bukan. Value proposition. Vision atau apa harus menurunkan gitu ternyata enggak gitu bukan gitu ya ternyata bebas ya kalau di sini ya. Bebas. Jadi poster ya gitu tadi ada kapal dan taruh aja di depan itu juga bisa gitu ya. Oke. Jadi gitu Niko bukan akademik. Waduh ini harus buat males banget ya. Kemudian bisa pakai gambar-gambar ditempel atau digambar sendiri bebas. Boleh juga potongan majalah tempel bebas, itu masalah itu. Pilih apapun yang kira-kira terbaik menurutmu. Lalu yang penting fun. Udah kanan itu. Step 3 dari vision board membuatnya timeline. Pilih timeline ini harus ada. Di atas dari page-nya itu yang kita punya, apapun itu, tulis tanggal tepatnya, kapan, which you want to manifest, what's on your vision board. Jadi ada timeline-nya. Boleh pilih 6 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun. Untuk saya, kata Roxy, aku lebih suka 3 tahun. Kalau versinya designing live-nya siapa ya? Lupa. Sama Mas, Burnett itu ya? Lupa. Ya itu, dia bilang 5 tahun, nggak kelamaan, nggak kesedikitan gitu ya. Kalau Roxy bilang 3 tahun kalau saya. Tapi dia bilang paling sedikit, karena di sini dia nggak bilang paling sedikit, tapi di sini angka paling ininya itu 6 bulan. 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Kemudian step berikutnya adalah, oh ya, kalau misalnya stuck nih, merasa stuck, kita bisa kemudian mengganti si tanggal itu. Timeline different, change, nggak apa-apa gitu. Tapi pakai dulu tuh, itu timeline itu. Yang keempat, get in the zone. Before mulai menambahkan si boardnya itu, harus yakin mengenai feeling ke depannya. Kita harus berhenti sejenak, kemudian pernapasan. View, deep breaths, and imagine gitu ya, yourself exactly 6 bulan nanti mau kayak gimana. Visualisasi kan artinya sambil bikin visi, sambil visualisasi begitu. Bikin board vision sambil juga visualisasi. Ciptakan satu gambaran yang jelas dan clear di benak. Ikuti pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi stepnya jelas banget. How do I feel within myself? Kalau ini kan jelas gitu ya. Boleh nggak kalau kita pakai prinsip mengalir aja lah gitu? Nggak saya ikut aja kan kalau ini kan jelas ya. Saya mau mengalir aja lah. Prof, ini panduan buat yang nggak tahu mau ngapain, Prof. Gitu ya. Tapi kan kebanyakan orang saya mengalir aja lah gitu kan. Saya ikut aja. Kalau saya tanya emang gimana? Saya ngalir aja lah ikut ya gimana nanti lah. Kan boleh juga ya. Boleh juga. Mau dipersulit nanti mangke gitu ya. Gimana menurut Tapi rekan-rekan? nggak ada di situ, nggak ada mengalir, nggak ada follow the flow atau apalah gitu nggak ada ya. Follow me. Follow flow gitu, nggak ada ya gitu ya. Siapa tahu boleh juga tuh mengalir, nggak ada tapi di situ ya. Coba Nggak nanti boleh.
Kalau Ini nggak boleh ya? sepenangkapan saya nih, saya lagi, ini juga kan bukunya udah berapa lama ya Mas ya waktu terakhir baca. Ini saya reread kemarin itu sebentar-sebentar karena waktu yang terbatas. Ada kemungkinan saya skip juga karena bukunya udah dibaca lama sebelumnya, kemarin baru sedikit diulang. Kalau ini sih, kalau pertanyaan Prof apakah boleh mengalir kemudian nggak step-step seperti ini? Ini kan soalnya kan tadi kasih tanggal, saya nggak pernah kasih tanggal gitu, wah ini 6 bulan lagi, 3 tahun lagi. Ya nantilah pokoknya main band mah di Madison Square Garden, nanti aja lah kapan lah ya, kapan-kapan itu kalau dia harus di tanggal, harus di apa, di target gitu ya. kalau versinya Roxy sih dia menyarankan demikian untuk satu manifest yang menurut dia akan memberikan satu impact yang paling kuat begitu ya. Tapi juga tidak kemudian mengatakan bahwa pakemnya harus kayak gini, nggak gitu sih kalau saya tangkap ya. Kira-kira berarti kan kalau versi Prof mengalir bisa ya seperti itu. Kualitas mengalirnya Prof mungkin berbeda dengan kualitas mengalir saya ya. Ya, jadi tidak harga mati sih begitu kira-kira ya. Saya dong nanya. Aku mau nanggepin yang Prof Budi. Kalau yang main band di Madison itu prioritasnya sebesar apa ya Prof ya? Mungkin itu bukan di prioritas paling topnya Prof Budi aja. Kalau dapat ya udah. Tapi kan ada prioritas yang manifest yang ini harus dilakukan, kalau nggak bisa gitu. Saya ada beberapa yang sudah tercapai sih. Jadi yang saya itu saya taruh di situ yang belum tercapai karena mimpinya saya harus gede-gede kan. Tadi itu mimpi yang kemungkinan nggak tercapai itu, tapi nggak apa-apa gitu. Ada satu lagi mimpi juga yang ini adalah menjadi stand up comedian. Wah, berat. Saya udah 2 kali manggung. Ya. Sekali berhasil, sekali gagal. Nah, jadi kan saya bilang, oh ya 50-50. Tapi itu tadi yang nomor 2 dieksekusi, saya eksekusi. Kalau yang pertama saya nggak eksekusi karena saya kan bukan pemain band ini ya, profesional kan amatiran. Jadi saya yang pertama tadi cita-cita itu kemungkinan nggak bakalan tercapai. Nah, kecuali saya punya kenalan siapa-siapa dipanggil, yuk kamu membuka band kami gitu, bandnya udah band ketop, Pak Budi main di situ lah. Karena duitnya banyak kayak Peter Ponta gitu kan, bisa bayar siapa datang, saya ikut main piano gitu ya. Yang biarin Java Jazz saya gitu kan, saya kasih dong satu ini, jadi bisa juga manggung gitu kan. Nah cuma yang lain-lainnya menurut saya karena udah tercapai sih, banyak yang udah tercapai cita-cita setinggi sekolah di luar negeri. Dulu cita-cita saya gitu, sekolah di luar negeri karena nggak punya duit kan. Saya mau sekolah di luar negeri gimana, orang tua saya PNS, gimana nyekolahinnya gitu. Tapi nggak mengalir ya? Nggak mengalir ya? Nggak, tapi itu Mengalir juga kan? saya nggak ada target bahwa 2 tahun lagi harus sekolah gitu. Semuanya nggak ada timeline ya? Nggak ada timeline. Jadi saya pengen sekolah di luar negeri. Tadinya sih MIT cita-citanya. Nggak kejadian gitu. Sekolah di Amerika, dapatnya Kanada, cukup lah gitu ya. Jadi itu. Mau ke Bandung, dapatnya Cimahi, cukup lah. Kira-kira jadi itulah saya gitu. Bersyukur Jadi kuncinya. pertanyaannya gitu. Nah yang tadi itu yang gede-gede yang belum tercapai. Kalau Amin Pak. ya, yang lain-lainnya Amin. banyak yang udah tercapai. Amin. Tapi benar seperti ini, saya membayangkan gini-gini, tercapai juga tuh ya. Sekolah dari luar negeri tercapai. Dulu membayangkan saya pengen kerja di perusahaan multinational companies kayak Google segala macam. Ditawarin juga, enggak tertarik juga saya gitu. Jadi, tapi kan udah tercapai, dia kan maksudnya Yeah. kalau saya bisa gitu kan, itu coret cross sudah gitu. Yang Ya. Ya. Kalau Pak Budi jadi yang tadi kalau menjawab pertanyaan tadi, yang itu termasuk yang di top bagi saya tadi main di Madison Square. Itu juga bukan ngehayal tadi wah saya pengen ke Mars gitu, enggak, tapi itu menurut saya realistik sih sebetulnya. Cita-citanya realistik, bisa lah sebetulnya kalau mau sekedar bisa. Tapi semuanya penting. Penting bagi saya kayak itu penting. Meskipun bagi semua orang mungkin bagi orang lain itu apa pentingnya yang main band di Madison Square Garden gitu. Kalau bagi pemain band itu budokan Madison Square Garden itu penting. Karena itu Hammersmith podium. itu inilah Royal Albert gitu kan, itu ini apa pembuktian bahwa I made it gitu. Jadi kalau saya sudah ini masuk kelasnya gitu. Kalau kebayangin nanti bisa muntah nggak Pak? Enggak Gitu. Kan kalau enggak ya? Enggak, cuma tadi saya kan nggak punya tanggal, tadi saya bilang oh ya mau ngalir aja, tapi saya nggak punya tanggal. Saya mau nanya yang vision board itu, ini kan buku baru kan ya? Kan selama vision board itu tulis tangan, termasuk bukan orang yang pintar tulis tangan. Jadi kalau bikin vision board itu lama-lama jadi berantakan. Bukannya kita semua orang malah ngaco juga nih lama-lama. Jadi pertanyaan saya, Pusing liatnya. kan sekarang hampir semua orang punya komputer, mungkin punya layar besar kan di rumah. Ya. Vision board digital tuh dibahas nggak ya di buku gitu? Karena kalau Ada tulisnya nggak? kalau film video itu kan lebih mancep kan, lihat misalkan kita bikin yacht gitu kan, wah mancep juga nih, asik juga kan daripada hanya gambar 2 dimensi. Nah, pertanyaan saya di buku-buku baru itu rasanya kalau nggak pernah bahas-bahasnya kan selalu tulis tangan, gambar
saya bukan orang yang pintar nulis kangen, jadi kalau saya paksakan gitu akan berantem menjadi tembok yang tempelan kanan kiri gitu loh. Jadi visinya berubah. Itu dibahas nggak ya yang digital gitu digital vision board? Sebelum Kak Dipin jawab, saya mau mencoba mengaktifkan semua. Saya belum dengar suaranya Kang Uung. Oh iya. Mending serius dari tadi. Serius gitu ya. Perenungan. Nggak apa-apa kalau kamu ngomong sekarang. Kalau nggak mau ngomong sekarang nggak apa-apa, setelah dijawab nanti. Nah silakan Kang Uung pikir dulu mau ngomong apa. Kalau dari videonya saya lihat dari tadi serang. Oh serius terus kan? Sebenarnya banyak itu Pak. Kita pengen tahu Kang Uung Kayaknya apa dia ya. stres, terlalu banyak. Silakan dijawab dulu, habis itu Kang Uung sampaikan sesuatu Kang Uung. Terus kalau di sini kan Oke. Ini kalau di bukunya sejauh yang saya baca untuk buku pertama itu nggak ada spesifik dia membahas digital ke arah sana ya. Tapi di sini ditekankan apapun yang membuat kamu nyaman dan terbaik untuk dirimu. Artinya oke ya kalau menurut saya ya. Cuman kalau kayak rekomendasi pakai apa nggak ada gitu Mas. Saya persilahkan buku untuk diintip sama ini buku kedua karena exercise-nya barangkali itu lebih kalau bisa dielaborasi. juga kan ada orang yang imajinatif itu nggak perlu ditulis. Mungkin nggak ya ada orang yang nggak perlu ditulis. Jadi saya ingat semua yang saya inginkan gitu. Jadi tidak harus saya divisualkan dalam bentuk fisik ya. Divisualkan dalam bentuk pikiran dia. Mungkin nggak ini? Mungkin aja. Saya mau menjawab Mungkin. pertanyaan Mas Helmi gitu ya. Kalau dilihat catatan saya kan acak-adut ya, saya selalu catatan. Ini setelah saya nulis, nggak pernah saya baca lagi. Nah, tapi proses saya masukin ke kepala, itu saya nulis. Jadi tadi Mas Helmi mau nulis, bagi saya kan pakai komputer nih. Tapi kalau gini saya lebih senang gini, nggak tahu kenapa. Nah sekarang kalau saya yang membuat Mas Helmi terinspirasi apa? What makes you inspired? Kalau saya terinspirasi gini, meskipun ini nggak pernah saya baca lagi. Jadi poinnya membuat inspire orang ya, Bukan, vision membuat board inspire diri kita, buat inspire diri kita. Nah. Vision boardnya tujuannya itu kan. Nah, saya juga waktu itu ada orang gini. Kalau kita masak kan nggak jelas ini pesonya di sana pesonya harganya 3 jutaan atau 200.000 kan nggak jelas kan ya. Bedanya ada nggak? Bagi kita nggak akan kerasa. Tapi bagi yang kerjain saya nggak bisa masak kalau nggak 3 jutaan. Jadi dia pakai peso yang 3 jutaan. Ada juga yang orang bilang saya nggak peduli pakai 300.000, 20.000 juga nggak apa-apa. Gitu. Good for you gitu. Nah, yang ini tuh kalau bagi saya nulis memang lebih ngeh gitu bagi saya meskipun nggak pernah dibaca lagi. Jadi ya itu nggak apa-apa, jangan. Saya juga adut, tapi saya beda sama Pak Budi. Kalau saya baca lagi. Kenapa? Dengan saya membaca lagi, oh saya pernah berpikir seperti itu ya. Jadi catatan saya yang lama, saya juga kaget ini kok ada catatan macam-macam, kalau nafal Quran dan sebagainya. Loh, kok saya bisa mencatat ini? Ini catatan apa ya? Gitu. Sudah lupa lagi. Nah, lupa lagi. Nah, menurut saya menarik loh catatan-catatan. Tulisannya nggak perlu bagus. Ya, jadi menurut saya mencatat itu dua hal. Pertama, mentransformasikan apa yang kita pikirkan. Setelah itu kita lepaskan, kita kembali ke dia lagi kan. Dengar lagi, catat lagi gitu. One day gitu. Mungkin 10 hari lagi, bahkan 10 tahun lagi. Dulu saya pernah punya catatan gini ya. Dan biasanya saya foto lagi ini. Tapi catatan ini tadi kan berbeda dengan vision board yang beda. Rasanya ya. Beda. Jadi kalau catatan saya memahami bahwa ya catatan suatu saat kita visual berulang. Tapi kalau yang ini tadi kan memang bentuk visual yang dimaksud di buku ini atau buku skrip yang lain itu kan something that we can see gitu kan, bisa lihat bener gitu. Nah, ya itu tadi challenge saya adalah kalau bentuknya nggak fisik mungkin nggak ya gitu, karena kan lebih mancep kan bagi orang melihat film gitu lah. Misalkan apa yang kita inginkan film, misalkan kuliah ke luar negeri, wah ini kampusnya kayak gini nih, itu kan lebih menarik. Jangan-jangan itu lebih menarik. Jangan-jangan visi yang saya bayangkan kan gara-gara tidak ada tadi penggambarannya yang harusnya pakai buku saya pakai komputer, makanya tidak sukses mencapai visi tadi. Tapi menurut saya nggak juga sih, nggak juga. Kayak sebagai contoh ya, kan juga ada tulisan di sini kan, misalnya kan kadang-kadang apa akhlak gitu ya, dia ini yang sekarang akhlak saya kadang-kadang kenapa sih mesti gitu-gituin gitu, itu subliminal tuh Mas Helmi. Jadi kita nggak ngeliat itu tapi oh iya akhlak, nggak akhlak, nanti lihat di sini akhlak, ada akhlak lagi ada tulis, padahal itu tulisan kan ya, A K H gitu kan ya, itu mah gitu-gitu aja. Nah menurut saya yang kayak gitu tuh subliminal.
Jadi frekuensi orang melihat itu yang membuat Iya. dan visual board itu ya fungsi aniaya ya. Betul, kita ngeliat lagi kapal, oh iya saya pengen kapal ya suatu saat gitu ya. Yang lagi, oh iya kapal, oh suatu saat saya pengen kapal gitu ya. Habis itu, pas saya kapal nggak menarik, pesawat terbang diganti, saya pesawat terbang gitu ya. Oke. Mungkin Kang Uu bisa jawab itu. Mohon maaf. Kita kan jadi malu karena tadi cita-cita itu Nanti kalau vision boardnya apa, ini pengennya apa kan belum diceritakan tadi. Nah, Itu harusnya bisa tuh ceritanya. iya. Ayo silakan Pak Kang. Memajukan Garut. Bupati Garut nih. Tembak waduh. Saya cuma ini aja sih sharing aja juga. Saya coba merangkum ya beberapa kejadian ya. Ini juga pasti suatu grand design lah, buat suatu yang tiba-tiba ya. Saat ini kita bahas buku manifest ya. Dan beberapa hari terakhir pun saya nonton film manifest juga di Netflix ya. Surya ya. Saya sufi ya. Suka film saya. Ya, kirain saya manifest itu kan karena saya background saya kan teknik penerbangan. Kayak manifest itu tentang dapat nama penumpang di situ kan. Ternyata kan bukan itu, tapi tentang pirasat-pirasat. Setiap orang itu karena kan di penerbangan itu kurang lebih 16 hari. Saya mengalir aja gitu. Sebenarnya apa sih yang saya pengen garap itu ya. Sehingga kembali lagi ya dalam satu konsep ya kembali lagi menurut saya itu tadi kita kurang mengenal diri kita sendiri gitu. Makanya siapa yang mengenal diri kita akan mengenal Tuhannya kan. Nah saya makanya dari buku-buku pengembangan diri dan lain-lain saya kembalikan lagi banyak apa introspeksi ke dalam diri saya sendiri. Sebenarnya saya itu apa gitu. Tujuan saya hidup dibikin sama Allah itu sebagai apa ke depannya? Apakah saya harus memberikan seperti apa? Tapi sampai saat itu saya belum menemukan jawaban tadi gitu. Sehingga tadi bikin suatu visi yang jelas itu ya abu-abu gitu. Belum jelas ya meskipun pada suatu fase tertentu saya bikin semacam tadi lah. Saya suka menuliskan ya. Pada tahun segini saya pengen mencapai sesuatu. Dan itu alhamdulillah terjadi gitu, beberapa kejadian kan. Misalkan tahun gini, tahun 2006 lah ketika ditanya ya, tetangga saya itu kan pada berangkat haji semua ya. Karena tadi saya nikah sebelum ketika kuliah udah menikah gitu sama ya. Tetangga saya itu udah berangkat haji semua gitu ya. Tanya sama istri, "Ya, kapan kita berangkat haji?" gitu kan. Insyaallah tahun segini saya bilang kan. Padahal saya sendiri pun punya duit dan lain-lain, tapi saya tulisannya tahun segini saya berangkat haji. Qadarullah berangkat haji juga gitu. Saya cuma tuliskan aja tahun segini. Dan itu kejadian. Cuman tadi tidak tertulis harus berapa targetnya. Mengalir aja saya kan, menikmati tapi gitu kan. Kan tertulis kan? Ya, tapi tertulisnya itu di Facebook saya ada gitu ya. Tahun-tahun itu aja, coba yang tahu kodenya aja gitu. Di Facebook digital. Cuma itu kan nggak pernah dibuka lagi sama saya ya. 3 tahun itu sangat bermakna ya, tahun 2000 tadi lah saya sebutin. Tahun itu terjadi gitu. Cuma tahun-tahun terakhir ada visi yang benar-benar menurut saya tuh chapter pindah hidup saya ya. Cuma belum terjadi sampai saat ini gitu. Apa yang itu menjadi pertanyaan dalam saya sendiri. Ini apa sih? Apakah usaha saya kurang gigih atau itu benar sesuatu yang bukan saya gitu ya. Kayak tadi lah sama tadi. Saya pengen balik kampung ya. Emang saya udah balik kampung di tahun 2015. Saya sebelumnya kan keliling kemana-mana juga lah. Cuma masih di Indonesia. Saya harus 2015 saya harus balik karena orang tua tinggal sendiri dan lain saya balik ke Garut 2015 kan. Tapi ketika memutuskan itu sesuatu ya, apakah ini benar-benar saya ya? Kayak kondisi saya sekarang ini. Kondisi saya 2000 terakhir kemarin saya kerja di multinational company, tapi apakah ini benar yang ingin saya cari ya? Ini bukan, saya keluar gitu kan. Saya keluar sama saya ini saya menemukan lagi apa sih yang pengen cari itu. Apakah saya harus hidup dengan bekerja dengan orang lain terus-terusan seperti itu, tetapi menurut saya itu ada pilihan lain gitu ya, bukan Senin sampai Jumat 8 sampai jam 5 kerja terus-terusan memperkaya korporasi dunia dan lain-lain, itu kayaknya bukan saya gitu kan. Tetapi saya harus ambil keputusan, saya cut meskipun saya belum tahu apa yang harus saya lakukan gitu ya. Ya makanya saya kadang-kadang ngumpul dengan teman saya yang sering banyak ngobrol, Arif lah, karena dari dulu kita sering ngobrol ya banyak hal ya. Sering tadi ya saya ngumpul dalam filsafat dan lain-lain ya. Sampai Arif berangkat ke Jogja, Arif berangkat ke filsafat dan lain-lain. Karena itu apa? Keinginan untuk bilang tadi latar belakang kita itu bikin visi itu pasti ada yang benar-benar
udah mentok gitu, makanya dia kembalikan lagi surrender tadi ya, menyerahkan ke Maha Yang Kuasa. Kalau belum mentok itu apa sih sebenarnya yang kita cari gitu ya? Momen pencerahan gitu Kang. Iya, pencerahan tadi ya. Kalau tadi lah, kayak ini penulis buku ini kan, dia udah mengalami masa-masa kelam, langsung balik ya. Iya. Tapi saya itu hidup saya tuh normal-normal aja. Ya. Kayaknya dari next Haruki ini karena kan katanya menikah pada saat kuliah. Sama yang penulis novel orang Jepang tadi gitu. Jangan penulis novel. Kamu usianya berapa? 40 Pak, pas 1. 41. Iya. Oke, nanti saya mau jawab ini ya. Itu kan proses pencarian jati diri ya. Iya. Menurut saya bersyukurlah orang yang selalu mencari jati diri. Betul, setuju. Itu pencarian jati diri itu kalau saya melihat itu Nabi Ibrahim. Itu tuh dari dulu dia mencari jati diri, kan dia mencari Tuhan kan dari dulu kan saya mencari Tuhan. Itu bagi saya tuh wah ini orang yang luar biasa yang mencari jati diri. Pencarian jati diri saya sama seperti itu. Dulu saya nggak tahu mau lulus ITB itu mau ngapain. Pengen ini saya jadi makanya saya kalau di cerita Budi Rajo 1.0 2.0, oh dulu saya pengen sekolah di luar negeri, kecapai. Terus habis itu mau ngapain ya, udah sekolah di luar negeri kan ya, pengen ini. Nah sampai yang ketiga tuh saya bingung, saya udah sekolah, udah lulus, mau ngapain lagi gitu ya, bingung dulu saya mencari jati diri juga. Akhirnya saya memutuskan pulang ke Indonesia dulu. Sebenarnya saya bisa aja di Silicon Valley segala macam ya. Saya pulang ke Indonesia karena saya bilang, aduh di sini saya tidak bisa membuat perubahan. Kamu pergi ke Garut, menurut saya itu menjadi sebuah ini juga gitu. Nah saya terpicu dengan ya banyak orang ya yang mengatakan make a dent in this universe, paling itu kan Steve Jobs ya gitu ya, Paling seneng. paling senang saya pakai itu Sama, dent in sama. the universe. Tapi yang saya menemukan jati diri saya itu ketika saya ngajar programming anak autis. Saya nangis tuh di belakang, bukan yang gede gini, saya bilang ini saya memberdayakan anak-anak yang nggak seberapa ini mencari jati dirinya sendiri. Nah itu saya nangis di belakang tuh, aduh ini I make a dent in this universe. Jadi saya udah naik kelas lagi nih gitu, kelasnya gitu. Tapi kan saya sekarang saya mencari jati diri lagi gitu kan ya. Tapi saya mencapai itu berarti saya tuh ini saya tuh ya pencapaian yang tertinggi, bukan S3, PhD kalau itu enggak. Nah itu bagi orang kan beda kan ya. Nah saya melihat Kang gitu. Jangan menyerah, jangan merasa bahwa ini saya enggak saya begitu gitu. Tapi saya menemukan terus, naik lagi kelasnya saya selalu mencari yang lebih susah lagi gitu, mencari susah karena tadi mimpi kan nggak harus tercapai kan gitu. Nah yang tadi haji mirip banget, saya dulu tuh nggak pengen naik haji, terus terang nggak pengen naik haji karena takut, karena apa, bukan karena uang segala macam. Terus ada saudara saya datang, Bud, kamu nggak pengen haji? Saya nggak pengen, mau pengen lah gitu katanya gitu ya. Terus saya tiba-tiba gini, kenapa? Oh ini asik dong gini-gini. Terus saya pengen, nggak sampai setahun kejadian naik haji, saya juga sampai bingung gitu ya, kok bisa ya gitu ya. Dan ternyata itu pengalaman yang menyenangkan bagi saya juga, luar biasa. Jadi benar tadi pengen itu penting tuh, membuat visi bahwa ini meskipun tadi mengalir aja, saya nggak pakai mau naik haji kapan gitu ya. Tapi terjadiannya itu cepat banget tuh memang. Dan itu membuat saya terkagum-kagum dengan yang kayak dia bilang gitu, banyak kejadian-kejadian itu. Nah, proses pencarian jati diri tadi jangan khawatir. Nah, cuma saya tadi masalah usia. Biasanya kalau udah 40 tahun udah harusnya sudah mantap lah gitu ya. Nah, kalau masih muda nggak apa-apa gitu. Biasanya yang masih muda tuh belum tahu menjadi apa-apa. Kalau saya lihat kamu udah tahu, tinggal sekarang udah tahu menjadi ininya tuh tinggal saya butuh challenges-nya, tantangannya, cari tantangan yang lebih besar lagi. Kembali ke Garut make a dent di sana apa enggak, dan nggak harus jadi pengusaha terkenal nggak apa, tapi membuat perubahan di sana yang menurut saya itu yang membuat kita merasa I'm happy gitu. Kalau saya meninggal hari ini saya senang gitu. Mudah-mudahan jawab gitu ya, rada mudah gitu. Tapi saya ngikutin buku ini tadi tuh bener jadi nothing new, tapi ketika dia cerita itu dia mendokumentasikan perjalanan banyak orang dan juga mendokumentasikan apa yang saya alami juga gitu. Kayak dia tadi mendapat uang exactly the same, itu saya juga kayak gitu terus gitu. Dapat duit ya, aduh ini ada orang butuh 750.000, siapa nggak tahu saya lupa gitu ya. Pokoknya ada karyawan butuh 750.000, saya kasihin buat 750.000 ke dia gitu ya. Jalan segala macam, ada lagi yang itu dari sekretariat kan betul. Pak, ini ada honor kemarin yang ini Pak Budi ini 6 bulan yang lalu honor baru keluar 750.000 exactly gitu. Nah saya bilang gini, kalau rezeki itu nggak akan ada yang ini, mau saya buang dikasih kemana-mana balik sendiri gitu ya. Nah yang itu yang bilang buku tadi itu kayak gitu benar tuh. Jadi mujizat yang diceritakan gini saya ngalamin tuh.
Jadi itulah sebabnya buku ini menurut saya benar gitu. Nothingnya tapi dia mendokumentasikan. Jadi saya ini verified kalau bagi saya. Oke. Gitu kan. Yang Mudah-mudahan apa, yang hilang itu Pak banyak juga ya ternyata yang sama ya. Jadi maksudnya Pak Budi tadi ngasih 750 dapat 750. Kalau saya itu malah waktu kuliah itu saya dapat itulah kalau kita apa tuh bayar SPP itu kan transfer gitu kan. Tiba-tiba suatu saat saya dapat tuh 600.000. Saya nggak tahu dari mana. Saya udah ngomong ke BNI nggak bisa kan, nggak tahu dari mana. Nah ketika sudah menikah itu saya bilang suatu saat saya kehilangan 600.000. Dia nggak tahu masuk ke siapa, tapi kan maksud saya hilangnya dia, saya yang dapat gitu. Jadi dia marah, saya senang ketika sana. Tapi itu kejadian, ya pas 600.000 anunya, padahal beda tahunnya kan. Jadi ya persis kayak ini itu tadi. Ini aku sharing dikit juga ya. Jadi Bapak Ibu pamit ya. Terima kasih Kang. buku ini jatuhnya malah kayak buku akhlak atau buku spiritual. Memang kan ada alasan kenapa Imam Syafi'i itu puluhan tahun belajar ke puluhan imam, belajarnya doa sama akhlak, udah doa akhlak gitu, nggak pernah belajar hal baru gitu. Namun justru dengan belajar yang sama itu mendadak dia jadi imam fikih besar yang nggak ada hubungannya dengan dia ngaji. Imam Syafi'i itu justru nggak belajar fikih sama sekali. Ke Imam Malik pun jadi kacungnya itu kan tidak belajar ilmu fikih. Jadi hal-hal spiritual itu tuh nggak bisa dijelasin Mas Helmi, dan kadang-kadang spiritual hubungan dengan Tuhan itu kan terlepas dari jalur din atau agamanya itu apa aja. Hal-hal spiritual itu kan kadang nggak bisa dijelaskan dengan ilmu-ilmu tekstual gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang aku juga masih belum tahu ya, mungkin emang misteri Tuhan itu seperti itu gitu Mas. Kayak contoh yang paling simpel, di agama apapun, ateis sekalipun nggak bisa kabur dari hukum karma kan Mas. Iya kan, nggak bisa kabur dari pahala dan dosa, nggak bisa kabur dari hukum karma gitu. Nah itu kan apa ya, kayak buku ini jadi kayak buku spiritual, dan menurutku kayaknya dibanding buku ini nih jauh lebih powerful kalau kita tuh sebenarnya ketemunya sama Roxy-nya. Aku cukup yakin Mbak Roxy yang ini nih, itu tuh kayaknya ya dia tuh orangnya spiritualnya tuh tinggi sebenarnya. Dia kan kuat di meditasi kalau kerasa di bukunya hal ke arah sana. Dan semua orang kan hubungan dengan Tuhan itu kan apa ya, itu sesuatu yang nggak bisa dilihat gitu Mas, kayak gitu. Dan aku ngeliat sebenarnya kayaknya diri sebenarnya lebih kayak mentor spiritual sih. Jadi even kita mengkaji buku ini puluhan tahun pun aku nggak yakin kita bisa dapat insight-nya Mbak Roxy ini secara penuh Mas. Pengalaman diri sendiri ya. Pengalaman spiritual dia gitu kan, kayak walaupun kita baca kitab Ar-Risalah atau Al-Umnya Imam Syafi'i gitu kan, atau baca misalnya Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, kita nggak akan pernah bisa menyentuh apa ya, sebenarnya di mana sih levelnya itu Mas. Jadi aku malah ngeliat ini kayak lebih apa, untuk nge-review spiritual kita justru jadi buku ini. Itu menarik sih, menarik. Mungkin loncat yang 7 aja kali ya, itu kan ngomongin Menurut saya nggak harus genap juga kan ya, karena waktunya juga ada ini. Nah kalau saya usul ini menutup langsung foto bersama. Gani udah pulang lagi ya. Oke. Baik, saya skip tadi berkaitan dengan vision board, semuanya masih ada 7 step dari timeline ke get in the zone, kemudian di separate your life into categories, kita beda-bedakan kategorinya, lalu mulai mendesain, lalu kemudian simpan vision boardnya, nggak usah dilihat lagi sampai di settingan tanggal, memang simpan. Sampai dilihat lagi di tanggal itu atau di bulan itu yang sudah kita set 6 bulan setelah atau berapapun itu. Baik. Bukan di tempel yang kita tiap hari lihat. Kalau dia enggak di sini. Simpan. Dia simpan. Beda mazhab Mas. Mazhabnya beda. Jadi kita tadi tahu, jadi berpikir gitu ternyata dia enggak. Disuruh milih itu mending ini atau itu? Kalau saya orange. Orange lebih lengkap ya. Udah ada di sini. Pak, penasaran sekali aja Pak ya. Iya. Nah, ini kan mostly kan nyeritain how to start ya. Tapi kan yang susah tuh maintain di tengahnya nih. Supaya konsistensi tadi itu diceritain nggak? Maksudnya ada how to pada saat di titik, misalkan ada titik di bawah gitu. Terus gimana bouncing back lagi untuk bisa tetap align sama si goals. Step 4 Bang, sini ya. Overcome test from the universe itu bagian dari challenging hal yang berkaitan kita tidak bisa konsistensi. Ada di step 4.
Oh boleh baca ya. Pengen beli loh. Nanti juga, soalnya dia akan membahas, dia akan membedah buku Messi Middle. Kapan ya Pak? Aduh kawan-kawan tuh. Langsung ditembak. Wih, silakan. Kalau nggak salah Juni deh, masih Sip. Waduh, atau Mei ya, lupa. ini serem-serem semua nih. Oke, yang terakhir sebelum ditutup barangkali ya Mas, ya Mbak, semuanya ya. Oke. Step terakhir dalam buku, tapi di sini step ketiga, poin ketiga, percaya kepada kekuatan alam semesta. Saya sini dimasukkan secara pribadi, interpretasi saya Tuhan juga di situ ya ranahnya gitu. Salah satu kesalahan terbesar tentang manifestasi adalah tentang mengendalikan masa depan kita. Kita bermanifestasi itu sebenarnya bukan berarti kita punya kontrol di situ. Itu kesalahan terbesar menurut Roxy Nefesi. Mewujudkan adalah tentang, justru ini keywordnya, surrender, penyerahan diri. Mewujudkan itu tentang penyerahan diri. Ini tentang mengetahui dan memvisualisasikan apa yang kita inginkan, bersikap proaktif dalam mencapainya, tapi kemudian serahkan pada perjalanan yang pada akhirnya akan memandu kita ke sana. Kalau kita di sini bukan versi Roxy, saya maksudnya, ini saatnya untuk mengingat Allah, ingat kembali niat dan sebagainya, menghadirkan Tuhan di tiap langkah di manifestasi yang kita lakukan. 3 poin singkat saja yang masuk ke dalam step terakhir ini justru adalah step yang paling penting menurut Roxy. Dia membicarakan getaran tinggi dan menarik kelimpahan. Kalau kita memiliki kepercayaan penuh pada alam semesta dan percaya pada rumah yang sempurna alam semesta ini, dia akan menghadirkan itu kepada diri kita di waktu yang tepat. Kita bisa melepaskan semua kekhawatiran dan keraguan yang sebenarnya adalah low vibration. Karena kita surrender, menyerahkan kepada alam semesta, kepada Tuhan. Justru akhirnya mendatangkan high vibration yang menguatkan si manifestasinya itu sendiri. Kita tidak perlu khawatir, karena kita tahu bahwa entah bagaimana kita akan melakukannya, kita bisa, justru yang bisa kita lakukan adalah pada prosesnya berhati-hati, melatih kesadaran, menghargai lebih besar untuk semua yang sudah ada di sekitar kita, grateful. Bersyukur, poinnya di situ dalam prosesnya. Proses penting lainnya di sini adalah melepaskan penantian, jangan ditunggu-tunggu dan dengan menunggu-nunggu khawatirnya jadi putus asa. Nah, putus asa ini low vibration, menurunkan getaran, melemahkan kemampuan manifestasi. Dan trust is the glue. Saat kita mulai menjelajahi manifestasi, cari berbagai momen kebetulan. Nah, momen kebetulan ini dikumpulkan sedemikian rupa, kemudian jadikan itu kesempatan untuk kita untuk makin percaya pada Tuhan, alam semesta, manifest kita, percaya pada diri kita sendiri, dan jadikan itu sebagai dorongan untuk maju lebih jauh ke perjalanan impian kita itu sendiri. Jadi itu dari buku ini ternyata mewujudkan impian jadi lebih baik dari sebelumnya, cukup mudah asalkan tahu caranya. Dengan salah satunya dengan teknik manifestasi, dengan step-step yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Kalau tadi 3 kita ada sempat bahas lebih dalam, 1 visi yang jelas, 2 perilaku selaras, 3 percaya pada alam semesta, pada Tuhan. Itu jadi rekan-rekan, mas mbak semua, sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi kita untuk mewujudkan impian dan berubah jadi lebih baik. Bayangkan kalau kita bisa jadi seperti itu, dan dunia tentu akan lebih baik dengan kontribusi kita terhadap lingkungan kita, diri kita yang lebih baik juga. Seperti Nobel Goals-nya Mas Gatot di sini ya, insya Allah tercapai. Nih mari kita coba praktikan atau adaptasi. Mungkin nggak semuanya bisa kita samakan dengan Roxy Nefesi, pengalaman spiritual berbeda-beda, tapi bisa jadi inspirasi kita bersama untuk bisa jadi lebih baik dengan manifestasi ala diri kita sendiri, yang mana bikin kita lebih enjoy menghadapi kehidupan dan juga berubah, bertransformasi jadi lebih baik. Demikian, terima kasih banyak untuk diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.